Bab 681, Xin Sui. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, wanita itu mengeluarkan sebotol anggur dari lemari anggur. Sejak dia memasuki lemari anggur, Xiao Yu merasakan gelombang kekuatan ruang, dan kemudian dia menyadari bahwa botol anggur roh misterius ini sebenarnya disegel oleh kekuatan misteri ruang. Tidak heran itu ditempatkan di tempat seperti itu, dan tidak khawatir tentang itu. Ketika seorang pria melarikan diri, bahkan jika dia memiliki pemahaman yang cukup tentang ruang tegak saat ini, dia masih tidak merasakan ruang tegak, yang menunjukkan bahwa tingkat kekuatan ruang di atas sangat tinggi. Oh, tutup botol dibuka, aroma anggur yang kuat segera terpancar dari dalam. Xiao Yu, yang tergoda oleh anggur yang menggoda itu, sedikit kering, melahirkan keinginan yang sangat kuat untuk meraihnya dan mencicipinya. Ini mengejutkan Xiao Yu secara diam-diam. Anda tahu, kultivasi suasana hatinya sangat dekat dengan kesempurnaan, tetapi jika Anda terganggu oleh Yulan, ada beberapa kekurangan. Meski begitu, bahkan pesona dari ahli pesona teratas, sangat sulit untuk menggoyahkan tubuh dan pikirannya, tetapi anggur ilahi roh yang luar biasa ini hanyalah aroma anggur yang samar, yang sebenarnya membuatnya memiliki dorongan yang kuat. Menikmati aroma anggur yang samar, Xiao Yu merasakan bahwa aroma wangi ini masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, telinga, mata, dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia merasa bahwa telinganya tampak lebih cerdas, matanya lebih cerah dan hidungnya lebih sensitif. Setelah masuk, organ-organ internal tampaknya tak terlukiskan. Ini benar-benar harum. Xiao Yu bekerja keras untuk menyadarkan dirinya dari perasaan yang luar biasa ini, dan menatap botol roh dan minuman keras yang luar biasa, dan benar-benar memberikan dorongan yang lebih kuat untuk merebutnya. Efektivitas anggur roh yang luar biasa ini pasti puluhan kali lebih kuat daripada anggur roh yang luar biasa dan anggur impian, bahkan aromanya hampir sebanding dengan kedua jenis anggur ini. Lihatlah wanita itu, bahkan jika itu adalah Clay ketika dia dikirim untuk merencanakan, saat dia lebih suka tutup botol, matanya masih menatap lurus. Dia juga impulsif. Dorongan untuk meminum roh Tuhan. Butuh waktu lama bagi wanita itu untuk memejamkan mata, menghembuskan napas, dan kemudian menenangkan pikirannya. Dia bergumam, bernilai 3.000 tahun untuk menghasilkan sebotol anggur roh misterius. Ketika anggur ini keluar, itu tidak dapat ditolak. Xiao Yu acuh tak acuh. Saya khawatir bahkan jika Anda tahu bahwa anggur itu beracun, semua orang tidak tahan. Wanita itu mengeluarkan tulang rawan dan menuangkannya dengan lembut ke dalam botol. Sikat, begitu tulang rawan tersebar ke dalam anggur, saya melihat bahwa anggur roh misterius mengeluarkan aroma yang lebih kaya, dan hop sedikit berguling di dalam, dan kemudian tulang rawan yang tersebar menghilang tanpa jejak. Ada yang salah. Xiao Yu melihat di matanya dan segera menemukan misteri itu. Meskipun dia memiliki jari dewa obat, dia tidak tahu apa-apa tentang prinsip-prinsip obat dan detoksifikasi, tetapi satu hal yang dia tahu betul adalah bahwa itu adalah reaksi terhadap detoksifikasi, dan dia berani menyimpulkan tulang rawan yang tersebar ke dalam pandangan batin dari anggur dewa roh yang luar biasa telah terbebas dari sifat obatnya. Dengan kata lain, bubuk tulang rawan telah gagal. Ini membingungkan. Bubuk tulang rawan dibebaskan oleh Miaoling Senjiu, apa efeknya? Xiao Yu menatap botol anggur roh misterius dengan bingung, dan memiliki keraguan yang lebih besar di dalam hatinya. Dia menoleh ke 10 gelas anggur dan bergumam dalam hatinya. Bukankah seharusnya itu menjadi masalah pada gelas? Wanita itu meninggalkan ruangan dengan anggur, roh ajaib dan 10 gelas anggur, dan tidak pernah menggunakan kendi apapun. Xiao Yu kemudian keluar dari kegelapan. Dia melihat lemari anggur dan merasakannya dengan saksama, dan menemukan bahwa kekuatan ruang tidak terasa sama sekali. Dia mengerang sebentar, lalu mengulurkan tangan dan menekannya. Hasilnya, ditemukan bahwa tidak ada lagi fluktuasi kekuatan ruang, jadi ia meraih ke dalam lemari anggur, dan bagian dalamnya kosong dan tidak ada yang tersisa. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan pergi menggunakan tembikar. Ia kembali ke tempatnya berdiri, dan melihat wanita itu masuk dengan nampan dari luar dan menurunkan 10 gelas anggur, dan ia berdiri di samping botol anggur roh misterius, seperti seorang pelayan, hanya matanya masih terfokus pada Miaoling Senjiu, segala sesuatu ke dunia luar tidak pernah terdengar, tampaknya masih tenggelam dalam keinginan untuk Miaoling Senjiu. Mengambil kesempatan ini, Xiao Yu melirik ke area lain, dan tidak ada yang memperhatikan, jadi ia berbalik ke bumi. Di bawah meja,
Ia mengangkat tangan kirinya dalam posisi kecil dan meletakkannya di bawah meja untuk merasakan 10 gelas anggur di seberang meja. Segera jari-jari Xiaoyu bergetar sangat sedikit. Karena tidak disentuh oleh tangan, ia berada di seberang meja, jadi reaksi jari Yao Shen sangat lemah, tetapi itu juga membuktikan bahwa memang ada masalah di gelas anggur. Ia menguji 10 gelas anggur berturut-turut. Ternyata 9 gelas anggur bermasalah, tetapi gelas yang dibuat oleh tetua Klitzer tidak memberikan respons dan tidak terlalu beracun. Xiaoyu memahami tujuan tetua Klitzer, tetapi dia tidak memahaminya sampai batas tertentu. Karena gelas anggur itu terkena racun, apa tujuan tulang rawan yang tersebar dalam roh yang luar biasa? Meskipun bingung, Xiaoyu tetap menemukan waktu yang tepat dan menukar gelas anggur. Dilihat dari posisinya, seharusnya gelas anggur para tetua diganti oleh Xiaoyu dan gelas anggur milik tetua Klitzer. Alasan mengapa gelas anggur para tetua dipilih adalah karena kebutaan visual wanita yang berfokus pada anggur roh ajaib akan diperhatikan. Setelah penggantian, Xiaoyu menerapkan kembali teknik tembikar dan berdiri di belakang layar. Setelah sekitar 10 menit, ke-10 tetua datang satu demi satu dan duduk sesuai identitas mereka. Xiaoyu juga melihat penampilan ke-10 tetua. Tetua Klitzer merasa sangat mengesankan. Tetua kedua Krona adalah seorang wanita yang masih terlihat menawan, dan yang lainnya kurang lebih memiliki kesamaan. Setelah membolak-balik omong kosong yang tidak berguna, seseorang mengisinya dengan anggur. Jenis anggur ini bukanlah anggur roh yang luar biasa. Wanita itu masih berdiri di belakang tetua Klitzer dan memperhatikan dengan tenang. Gelas anggur ini, saya berharap pulau-pulau suci kita dapat memilih pemilik pulau baru melalui seleksi alam. Tetua Klitzer mengangkat gelas dan berkata dengan keras. 9 orang lainnya bertemu satu demi satu. Xiaoyu mengangkat alisnya. Dia memperhatikan ke-10 tetua itu minum anggur dan mendapati bahwa 9 di antaranya beracun, tetapi tidak ada tanggapan. Terutama menurut tetua Klitzer, keempat tetua itu adalah ahli dalam memurnikan obat, tetapi setelah masuk, seharusnya ada tanggapan. Tetapi dia juga tidak merasakan apa-apa. Tetua, Anda bersedia mengajarkan latihan Xuan Jiasu kali ini. Bagi pulau suci kita, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Di masa depan, kekuatan tempur pulau suci kita akan ditingkatkan lagi, dan kita bahkan dapat mengandalkan Xuan Jia Beyond the Thousand Days Island dan menjadi pulau terbesar kedua di bawah pulau suci awan dan kabut. Setelah mendapat gerakan dari tetua kedua Krona, keempat tetua pertama kali berbicara dan langsung ke pokok bahasan. Beberapa tetua lainnya juga menggema. Pertumbuhan dan perkembangan pulau suci saya selalu menjadi tujuan hidup saya Klitzer. Untuk tujuan ini, saya bersedia menyerahkan hidup saya, belum lagi Xuan Jiasu yang misterius. Tetua Klitzer berkata dengan penuh semangat. Tidak banyak perbedaan dalam operasi baju besi. Petik 2. 9 tetua mengangkat telinga mereka, dan keempat tetua berkata, berani bertanya kepada tetua, apa praktik Xuan Jiasu? Melihat tanggapan mereka, tetua Klitzer sangat puas dan berkata sambil tersenyum, kuncinya adalah menggunakan bahan yang berbeda. Praktik kami menggunakan batu emas. Kekerasan batu emas jelas bagi semua orang. Saya juga menggunakan cahaya emas. Batu itu tidak lain adalah batu emas setelah evolusi. Batu emas setelah evolusi. Batu emas masih bisa berevolusi. 7 tetua terkejut. Ya, aku juga menemukannya secara tidak sengaja. Melalui darah Warcraft, emas dapat berevolusi menjadi hitam, tetapi kekerasannya bahkan lebih menakjubkan, jadi aku menamainya batu suci emas, jadi ini didasarkan pada kekuatan mistik, kata Penatua Klitzer. 7 Penatua berkata, berani bertanya kepada Penatua, darah Warcraft macam apa kemampuan ini? Penatua Klitzer tersenyum dan berkata, ini, aku tidak dapat memastikan identitasnya, tetapi jika kamu mau, aku dapat memberikan beberapa batu suci emas. Dia tidak mengatakan itu, para penatua dari 9 secara alami memutuskan bahwa Penatua Klitzer mengatakan ini untuk mencegah mereka berburu setelah mereka tahu apa itu Warcraft, dan hanya Xiaoyu dalam kegelapan yang dapat mengetahui bahwa Klitzer hanya memobilisasi semua orang. Hanya nafsu makan, binatang Xuan Jia Asteris itu unik, bagaimanapun juga, ini adalah binatang Xuan Jia Asteris dengan darah burung cendrawasih. Para penatua dari Kongres Nasional ke-9 mengucapkan terima kasih kepada Penatua Klitzer. Haha, semua orang adalah andalan pulau suci saya. Mengapa harus seperti ini?
kita seharusnya bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan pulau suci kita. Penatua Klitzer haha tertawa, saya juga menyiapkan sebotol untuk semua orang anggur yang enak. Wanita itu melangkah maju dan secara pribadi menuangkan kurang dari setengah gelas anggur Miaoling Senjiu untuk masing-masing dari 10 penatua, yang hanya sepertiganya. Setelah menuangkan ke dalam anggur roh, jari kelingking kiri tangan kirinya bergetar tak terkendali. Namun, jaraknya 3 atau 4 meter. Xiao Yu menyimpulkan bahwa anggur roh dan racun di dalam gelas itu sangat beracun. Bersama-sama, mereka membentuk racun yang lebih mengerikan. Racun itu ternyata sangat kuat. Tulang rawan berserakan. Ketika Xiao Yu bergerak, dia samar-samar mengerti bahwa peran bubuk tulang rawan seharusnya ada di sini, bukan untuk dibebaskan dari obat oleh Miaoling Senjiu, tetapi untuk dicocokkan dengan Miaoling Senjiu untuk membentuk semacam obat primer. Beracun di dalam. Pada saat ini, termasuk tetua Klitzer, 10 tetua teratas mencium aroma yang kuat, semuanya menunjukkan obsesi mereka. Hanya tetua Klitzer yang nyaris tidak bisa menghilangkannya, dan melihat penampilan 9 orang lainnya. Ada senyum yang tidak mudah diperhatikan. Butuh beberapa saat sebelum tetua kedua Krona bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini legenda bahwa bacusku di laut telah meninggalkanku selama 3000 tahun dan beberapa generasi untuk membuat sebotol anggur roh misterius. Tepat sekali, tetua kedua memiliki penglihatan yang bagus. Tetua Klitzer tertawa. 8 tetua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Keempat tetua, sebagai ahli dalam memurnikan obat, bahkan lebih terkejut untuk mengatakan, anggur roh misterius. Ini adalah anggur roh misterius. Anggur roh misterius yang pernah menyebabkan semua kekuatan di wilayah lautku. Bangkit di zaman kuno. Xiao Yu mendengar sejenak. Kebangkitan wilayah laut sebenarnya terkait dengan anggur dewa roh yang luar biasa ini. Sebelum zaman kuno, kekuatan di wilayah laut sebenarnya sangat lemah. Kemudian, mereka menjadi lebih kuat di zaman kuno. Sejak saat itu, kekuatan wilayah laut akan lebih kuat daripada benua Kiao di era tertentu. Ini sebenarnya terkait dengan anggur roh yang luar biasa. Jadi apa efek dari anggur roh yang luar biasa ini? Ketika mereka menyebutkan anggur roh ajaib, Xiao Yu juga menemukan bahwa berdiri di sudut, Ziyan yang menyamar sebagai pelayan juga tampaknya memancarkan warna yang luar biasa, tampaknya ia mengetahui misteri anggur roh ajaib. Hal ini membuat Xiao Yu penuh dengan rasa ingin tahu tentang anggur roh ajaib. 4 tetua benar. Tetua Klitzer dengan bangga berkata, ini adalah anggur roh yang luar biasa yang membuat perubahan besar di perairanku di zaman kuno. Itu juga diseduh oleh dewaku sendiri di laut. Itu akan dibutuhkan oleh keturunannya setelah 3000 tahun. Ini adalah botol terakhir anggur roh misterius yang mengubah kekuatan laut. Ibu, beberapa suara air liur keluar. Meskipun banyak tetua memandang tetua Klitzer, sudut matanya menatap anggur di gelas, dan matanya bersinar dengan kegembiraan dan kemuliaan. Tetua, Anda dapat mengambil anggur roh yang luar biasa dan membaginya dengan saya, itu benar-benar kehormatan bagi saya. Pada saat yang sama, tetua kedua Krona mengungkapkan emosinya. 7 tetua berkata, iya, hanya beberapa gelas Miaoling Senjiu ini yang akan dapat meletakkan dasar yang kokoh bagi kita untuk memasuki Raja ke-10. Apakah Anda mengatakan, 4 tetua? Mata semua orang terfokus pada tetua, ahli dalam memurnikan obat. Dia bertanggung jawab atas pembuatan anggur roh Pulau Roh Kudus, jadi pemahaman tentang anggur roh dari roh-roh harus lebih luas, semua orang menunggu pembukaannya. Anggur suci roh suciku di Pulau Suci awalnya dibuat berdasarkan sisa-sisa anggur roh ajaib. Semua orang dapat berpikir bahwa semua anggur roh suci dapat dibandingkan dengan anggur mimpi daratan. Roh yang luar biasa ini apa yang setara dengan anggur ilahi? 4 tetua perlahan berkata, menurut informasi komprehensifku dan kesimpulan dari anggur roh misterius, aku menyimpulkan bahwa peran anggur roh misterius memiliki 2 poin. Pertama, minum anggur roh misterius. Itu dapat membuat 5 organ dalam dan 10 dewa menjadi tangguh. Jika semua orang tahu dari mulut beberapa master tingkat 10 raja, master tingkat atas dari 10 raja harus memasuki tingkat 10 raja. Kesulitan terbesar bukanlah untuk meningkatkan dendam, tetapi bagaimana membuat 5 organ dalam menjadi lebih tangguh. Dalam hal ini, bahkan setelah puluhan ribu tahun penelitian, metode kultivasi di area ini sangat langka, dan anggur roh ajaib dapat melakukannya. Petik 2. Jadi, jika kita minum anggur dewa roh yang luar biasa ini,
kita hanya perlu meningkatkan kekuatan kita di masa depan, dan kemudian kita dapat dengan mudah memasuki alam 10 raja. Kata 7 tetua. Keempat tetua tertawa, ya, 10 raja dan raja batu sebenarnya adalah sebuah konsep. Yaitu untuk membuat 10 organ terlembut dalam tubuh menjadi yang terburuk. Mereka juga memiliki kemampuan pertahanan seperti besi. Ini juga 10. Alasan mengapa master di atas level raja sulit dibunuh, pertahanan visceral mereka terlalu kuat, itulah sebabnya airku dapat naik di zaman kuno, karena anggur roh yang luar biasa ini dapat membuat konstitusi kita berubah secara mendasar dan latihan tidak hanya akan mempercepat, tetapi yang lebih penting, kartu cahaya dari kelas 10 raja tidak dibatasi dan dapat dengan mudah dilintasi, dan para master di daratan Kiao perlu menjalani kesulitan, yang membutuhkan waktu 10 hingga 100 tahun lebih lama dari kita. Waktu tidak terbatas, dan selama periode ini, kita secara alami akan memiliki lebih banyak master daripada mereka, yang akan membuat kita lebih kuat. Luar biasa, Xiao Yu juga merasakan banyak emosi. Anggur roh ajaib memiliki efek yang sangat ajaib. Tidak mengherankan jika banyak orang dapat mendengarnya. Dia merasa ngeri, matanya tertuju pada botol anggur roh ajaib dan dia bergumam dalam hatinya. Jika aku mendapatkannya, maka setidaknya Hoshino bisa menjadi master tingkat atas di dunia yang mungkin bisa menerobos untuk mencapai peringkat ke-10 dalam waktu yang paling singkat. Banyak master dari generasi muda yang seusia dengannya, termasuk dia, telah benar-benar terbuka dengan generasi muda seperti Wu Dongtian dan Zheng Batian. Jarak, sangat kuat. Botol minuman keras yang luar biasa ini, aku ingin memesan. Pikiran Xiao Yu telah memutuskan, anggur ini harus diambil. Mungkin karena itu mengubah pola seluruh benua Ciao belum tentu. 4 tetua, kamu baru saja mengatakan poin pertama, lalu bagaimana dengan poin kedua? Tetua ketujuh bertanya dengan tidak sabar. Ini juga suara tetua lainnya. Mereka semua mengangkat telinga dan mendengarkan dengan saksama, bahkan Xiao Yu. Keempat tetua tertawa, ketika sampai pada poin kedua ini, aku harus menyebutkan seseorang dari benua Ciao. Tetapi prestise di perairanku tidak lebih buruk daripada di daratan. Siapa itu? Petik 2. Ya, kecuali Master Gothik, bahkan Scotch Perkins tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan banyak prestise di perairanku. Itu tampaknya terkait dengan Tuan God. Hanya tetua kedua Krona yang melihat perbedaan dari mata keempat tetua. Dia terlalu dekat dengan keempat tetua dan secara alami mengenalnya lebih baik daripada yang lain. Dengan sedikit mengerang, tetua kedua Krona berkata, kehidupan Tuan Godriche memiliki hubungan dekat dengan peleburan senjata dan kultivasi. Tetapi sebagai tambahan, dia tidak memiliki sedikit pun kontak dengan hal-hal seperti anggur roh yang luar biasa, tetapi pisau tiran Xiao Yu tampaknya lebih mungkin. Apakah dia? Ketiga tetua bergumam pada dirinya sendiri, pria ini sekarang adalah pemuda yang paling berpeluang menjadi kaisar perang. Meskipun dia paling biasa, dia jauh dari seperti Wu Dongtian dan Zheng Batian. Pekerjaan rumah tangga keluarga telah melalui kultivasinya sendiri, dan kekuatannya lebih baik daripada kedua orang itu. Menurut pendapatku, masa depan orang ini mungkin yang pertama mencapai kehormatan kaisar. 9 tetua juga mengangguk dan berkata, ya, menurutku Xiao Yu juga memiliki citra kaisar perang, dan sudah waktunya bagi kita untuk membuat pilihan di perairan kita. Menurut pendapatku, bergabung dengan kota suci Xiao Yu, bagi kita, mungkin lebih baik. 5 tetua, kamu dan 8 dan 9 tetua telah melakukan perjalanan ke benua Ciao sejak Dewa Tiga Warna keluar 3 tahun lalu, dan memperhatikan ketiga orang ini dengan saksama. Mereka seharusnya lebih banyak bicara. Apa pendapat kalian bertiga? Petik 2. Mendengar bahwa mereka berbicara tentang anggur roh ajaib, tetapi tiba-tiba dipindahkan ke tubuh mereka sendiri, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat telinganya untuk melihat bagaimana ini Pulau Suci mengevaluasi dirinya sendiri. Mendengar kata-kata dari 3 tetua dan 9 tetua, Xiao Yu sedikit bersemangat. Tampaknya penilaian pulau itu lebih tinggi daripada Wu Dongtian dan Zheng Batian. Setelah 3 tahun perhatian dari kami bertiga, kami dapat mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir, mereka telah mengikuti lintasan Xiao Yu, Wu Dongtian dan Zheng Batian, dan akhirnya menyimpulkan bahwa kesimpulannya adalah. Kelima tetua itu melirik ke arah kerumunan. Lalu dia perlahan berkata, Xiao Yu. Petik 2. Itu, benar-benar dia. Tetua kedua Krona mengangguk, katakan padaku bagaimana kamu membuat penilaian ini. Menyebutkan bahwa ini tentang masa depan Pulau Suci. Semua orang benar-benar menyingkirkan godaan anggur Dewa Roh yang luar biasa.
Melihat ini dapat dikatakan sebagai pemandangan yang ajaib. Tetua Klitzer memiliki kutukan di dalam hatinya. Saya telah melihat begitu efektif, tetapi hanya 3 dari Xiaoyu, itu benar-benar menyingkirkan godaan untuk menolak. Xiaoyu berada di bawah tekanan hatinya. Bersemangat, jika Pulau Suci memilih untuk mendukungnya, ditambah awan suci dan daya tarik nebula awan suci, saya khawatir sebagian besar kekuatan laut dapat berbalik untuk mendukungnya, sehingga ia dapat membawa kekuatan laut, ditambah kekuatan kota suci, menyapu semua kekuatan lainnya. Saya telah membuat penilaian yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, mengenai perbandingan berbagai aspek Xiaoyu, Wu Dongtian dan Zheng Batian, tetapi sekarang saya merasa bahwa ini tidak ada artinya. Kelima tetua menyaksikan Qi Guang berkata, saya hanya berbicara tentang satu apa yang terjadi beberapa saat yang lalu, saya pikir semua orang akan tahu mengapa Anda memilih Xiaoyu. Petik 2. Tetua kedua Krona berkata, tapi bagaimana dengan 7 pahlawan yang baru? Kelima tetua berkata, penatua kedua juga tahu. Baru mendengar sebagian, tapi belum detail. Kata penatua kedua Krona, inilah yang telah kami bertiga lihat dengan mata kepala kami sendiri, dan 8 tetua telah datang untuk mengatakannya. Kelima tetua itu berkata, 8 tetua itu berdiri dan berkata, ketika Xiaoyu pergi dari Kaisar Sila, kami telah mengenalinya, dan kami berencana untuk mengikuti penampilannya lagi. Hasilnya, kami melihat Xiaoyu, Qin Yuyi, Yan Lingwu, Zhou Zhenwang, 7 talenta muda, Bing Ge, Lin Dongyun, dan Lang Zhantian, mengucapkan mantra terlarang pada Master Gothik, dan menyegel Scotch selama 3 hari. 7 pahlawan baru mereka menerobos masuk ke Scotch dan menghancurkan monumen suci Scotch yang tidak dihancurkan oleh para pahlawan 7 tahun sebelumnya, tetapi juga Scotch Sentan dan Scotch dari Scotch, menutup kuil reinkarnasi Scotch, dan membunuh banyak orang. Ada banyak bahaya dalam hal ini. Hanya mereka dan Scotch yang tahu. Petik 2. Ya, tetapi bagaimanapun juga, dengan bantuan Master Gothik, kata tetua Klitzer ringan. 8 tetua berkata, ini tidak dapat disangkal, tetapi saya khawatir Anda tidak akan tahu perkembangan selanjutnya. Kami tidak akan mempercayainya kecuali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang terjadi? Ketiga tetua bertanya. 3 hari kemudian, Scotch sepenuhnya memulihkan kekuatan mereka, jadi ada 5 raja perang dan 9 dan 10 master tingkat raja bergabung untuk memburu mereka. Xiaoyu mengirim 6 lainnya pergi dan menggunakan 1 orang untuk memikat 14 master teratas untuk menerobos masuk ke universitas kuno. Kediaman keluarga Zhu, saya tidak tahu cara apa yang digunakannya di dalamnya, tidak hanya untuk menghancurkan 14 master teratas Scotch, tetapi juga untuk sepenuhnya memusnahkan keluarga Zhu, sejak saat itu tidak ada keluarga kuno keluarga Zhu. 8 tetua, diam, tidak ada suara di aula perjamuan. Bahkan suara napas pun hilang, dan semua orang merangkul fakta mengejutkan dari 8 tetua. Sepertinya kita harus memilih untuk mendukung Xiaoyu. Tetua kedua Krona berkata, ya, saya pikir juga begitu. Ketiga tetua segera berkata, dari 10 penatua teratas di pulau itu, yang paling berwibawa adalah 4 penatua pertama, dan keempat penatua itu sedikit lebih tinggi daripada penatua lainnya karena mereka bertanggung jawab atas Roh Kudus, dan ia memiliki hubungan dekat dengan penatua kedua. Dikatakan bahwa keempat penatua dan penatua kedua adalah saudara tiri, jadi penatua kedua telah memutuskan bahwa keempat penatua tidak pernah menentangnya. Sekarang 3 penatua dan 2 penatua telah setuju, dan keempat penatua, 5 penatua, 8 penatua, dan 9 penatua semuanya telah menyatakan dukungan mereka di masa lalu dan telah menduduki 7 kursi dengan hampir tanpa ketegangan. Ini membuat suasana hati Xiaoyu bersemangat. Namun kalimat berikutnya dari tetua Klitzer, Xiaoyu hampir bergegas untuk mencubitnya sampai mati, dan mendengarkan tetua Klitzer tertawa, sebenarnya, kita bukan satu-satunya 3 pilihan Xiaoyu, Wu Dongtian dan Zheng Batian, saya juga ada pilihan yang lebih baik, pasti lebih baik daripada Xiaoyu. Xiaoyu ingin mengutuk. Tetua Klitzer ini benar-benar bukan burung yang baik. Dengan syarat semua orang setuju, dia bahkan mengajukan permintaan ini secara terbuka. Yang lebih penting adalah godaan anggur Dewa Roh yang luar biasa sekarang ada di depannya. Hal lain adalah bahwa tetua Klitzer mengatakan ini, membuatnya tanpa sadar memikirkan binatang buas Xuanjia Asteris, dan binatang buas Xuanjia Asteris memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan keluarga Xinji. Pilihan lain di mulut seharusnya adalah suku perampok hati. Masih ada pilihan, tetua itu tidak bercanda, kan?
Tetua kedua Krona mengerutkan kening. Penatua Klitzer tertawa, "Ya, kalian yang akan mencicipi anggur roh yang luar biasa masih memiliki hubungan dengan orang ini, karena orang-orang itu memberitahu saya lokasi anggur roh yang luar biasa. Saya mendapatkan sebotol anggur roh spiritual yang luar biasa ini." Melihat semua orang terkejut, dia melanjutkan, "Mari kita cicipi anggur roh ajaib terlebih dahulu dan lihat bagaimana cara kerjanya." Dia tidak mengatakan siapa orangnya, jadi itu membuat semua orang ingin tahu. 4 Penatua, Anda belum mengatakan karakteristik kedua dari anggur Dewa Roh yang luar biasa ini. 7 Penatua tertawa. Oh, poin kedua ini adalah efek detoksifikasi. Keempat Penatua berkata, semua orang tahu jari Dewa Obat, Xiaoyu mengolah jari Dewa Obat. Setelah kita minum anggur roh ajaib, kita dapat membuat kita mulai sekarang, 100 racun tidak menyerang, tentu saja, bukan berarti semua racun tidak dapat menyakiti kita, tetapi racun biasa dan racun yang bukan Tai Chi tidak berguna bagi kita. 7 Penatua berkata, begitulah masalahnya, itu sangat beracun. Kita mungkin tidak akan menemui satu pun dalam hidup kita, haha, bukankah ini berarti kita tidak takut pada racun? 10 Tetua tertawa, ya, kurasa begitu. Semua orang tertawa. Melihat mereka, Xiaoyu menjulurkan bibirnya dan diam-diam berkata bahwa ada racun beracun di anggurmu, dan dia siap untuk mengambil suntikan. Obat **** berarti dia sama sekali tidak khawatir tentang orang-orang ini yang diracuni, tetapi paling-paling dia mengungkapkan identitasnya. Dia menggunakan obat **** berarti untuk menyembuhkan. Kemudian dia juga ingin melihat bagaimana keadaannya berkembang. Setelah tetua itu meminum anggur roh ajaib yang beracun, reaksi apa itu? Saya menghormati Anda, saya harap Anda mencapai alam 10 raja sesegera mungkin. Penatua Klitzer mengangkat gelasnya dan berkata dengan keras. 9 tetua lainnya berdiri dengan gelas anggur kering. 10 orang minum anggur bersama. Menyaksikan 9 roh meminum anggur roh ajaib, wajah tetua Klitzer menunjukkan senyum cerah. Saat dia melihat senyum ini, tetua kedua Krona merasa tidak nyaman. Dengan pengetahuannya tentang tetua Klitzer, dia tahu terlalu banyak tentang pikiran mendalam pria ini. Ini jelas tidak sesederhana itu. Setelah dia duduk, dia buru-buru mengeluarkan mantra cakram, dan kapan saja siap menggunakan mantra teleportasi titik tetap di cakram untuk melarikan diri dari tempat itu. Penatua, sekarang Anda dapat mengatakan, siapa yang lebih menguntungkan daripada Xiaoyu? Setelah 7 tetua duduk, mereka bertanya terlebih dahulu. Penatua Klitzer berkata, klan perampok hati. Tidak, 10 tetua menyatakan pertentangan mereka dengan segera. Penatua, Anda dapat mendukung siapapun, saya tidak akan pernah keberatan, tetapi perampok hati tidak boleh. Ya, saya juga tidak setuju. 6 tetua berkata dengan suara dingin. Pendahulu klan perampok hati adalah klan malaikat, dan pesan dari Kaisar kuno, klan malaikat dan klan bencana alam tidak boleh menjadi hegemon, yang juga benar-benar dihormati di perairan kita. Melihat kedua orang ini sangat menentang, Penatua Klitzer mengerutkan kening. Awalnya, 10 tetua teratas di pulau-pulau suci memiliki kubu satu sama lain. Secara alami, tetua tertuanya Klitzer juga mendapat dukungan mutlak dari 6 tetua dan 10 tetua. Dengan dukungan kedua tetua inilah dia mampu menekan tetua kedua Krona. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa merekalah yang pertama kali menolak. Pikirkan saja, tetua Klitzer bersenandung. Keenam tetua berkata dengan enteng, tetua, kami selalu mendukungmu dalam hal-hal lain. Ini juga diketahui semua orang, dan kami tidak perlu menyembunyikan apapun, tetapi para Heartbreaker dan Scotch sama sekali tidak mungkin. Sekarang monumen Scotch hancur, dan tidak masalah jika kamu bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, tidak ada prasasti suci bencana alam. Bencana alam akan punah cepat atau lambat, tetapi hanya untuk waktu yang lama. Tetua Klitzer menatap ke 10 tetua lagi. Tidak mungkin. Ke-10 tetua menggelengkan kepalanya. Tetua, kamu menyebutkannya kepada kami sebelumnya. Kami telah dengan tegas menolaknya. Kamu tahu alasannya. Semua orang tahu status keluargaku dan ke-6 tetua. Alasan mengapa itu dapat didirikan di Pulau Seni Suci adalah karena para leluhur telah memperoleh beberapa hal yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno, dan sebelum hal-hal ini diperoleh, mereka mengambil sumpah yang kuat, dan... Petik 2. Katakanlah, tidak perlu menyembunyikan ini lagi. 6 tetua berkata,
10 tetua berkata, semua orang mungkin tidak jelas tentang hal-hal yang ditinggalkan oleh kaisar kuno dan hal-hal yang mengubah darah. Meskipun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah keturunan kaisar kuno, mereka juga dianggap sebagai keturunan dari sebagian darahnya. Anda mengatakan kita dapat mengkhianati aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita. Apa? Garis keturunan berubah. Semua orang berseru. Bahkan Xiao Yu hampir menjerit, mengetahui bahwa prestise kaisar kuno terlalu makmur. Bahkan setelah hampir 70.000 tahun, kaisar kuno masih bergengsi dan mengagumkan. Darahmu, tetua Klitzer berkata dengan heran. Ya, kedua keluarga kita telah dikutuk. Justru karena sarana yang ditinggalkan oleh kaisar kuno, kita memiliki lebih atau kurang darah kaisar kuno, sehingga kutukan itu terangkat. 10 tetua berkata, jadi bagi kedua keluarga kita, bahkan jika mereka dimusnahkan, mereka tidak akan pernah memilih untuk berkhianat. Ini bukan hanya keyakinan, tetapi juga fondasi kita. Bahkan mereka yang menyelamatkan keluarga kita harus berkhianat. 10 tetua tersenyum pahit menggelengkan kepalanya, apakah kita masih manusia? Tetua Klitzer terdiam. Dia tahu betul bahwa keluarga tetua ke-6 dan ke-10 sangat mementingkan komitmen, dan dia pernah marah karena dianggap bodoh. Mereka lebih suka mati dan menepati komitmen, tetapi inilah alasannya. Tetua, saya rasa kita tidak perlu memilih lagi, kata tetua kedua Krona. Para tetua lainnya mengangguk. Terlebih lagi, mereka selalu mendukung Xiao Yu. Ya, Anda tidak perlu memilih lagi, kata Penatua Klitzer, ringan. Jika Anda tidak setuju, saya tidak keberatan menghapuskan 9 dari Anda, mengganti para penatua. Penatua kelima yang lebih tua sangat marah dan berteriak, Penatua, Anda berani. Dia tiba-tiba berkibar, duduk dengan satu pinggul, menutupi perutnya, anggur ini beracun. Apa? Saya mengalami kram di perut. Seorang penatua jatuh ke kursi. Ketika penatua kedua Krona melihat ini, dia akan meluncurkan mantra teleportasi titik tetap di cakram kutukan. Siapa yang tahu bahwa dia merasa lemah dan kekuatannya tampaknya terkuras habis, tetapi dia tidak dapat memulainya, tetapi dia hampir tidak dapat memasukkan cakram ke dalam cincin ruang, juga jatuh ke kursi. Penatua, Anda, kata penatua kedua Krona. Penatua Klitzer menatap banyak penatua, dan tidak bisa menahan tawa, kamu pikir anggur roh spiritual dapat memberimu fondasi untuk memasuki peringkat ke-10 dan dapat menghilangkan 100 racun, tetapi aku tidak tahu apakah kamu menambahkan anggur roh spiritual ke tulang rawan, dalam hubungannya dengan bubuk pembekuan racun yang paling umum, itu akan menjadi yang paling beracun. Penatua tua, kamu tercela. Teriak penatua kedua Krona. Tercela? Haha, ini yang kamu paksakan. Penatua Klitzer menunjuk mereka dan menunggu, dan tertawa keras, berapa usia kaisar kuno, apa yang kamu katakan kepadanya begitu banyak, kalau begitu aku katakan sekarang, siapapun yang tidak mematuhi perintahku, aku akan membiarkannya mati. Xiao Yu diam-diam tertawa, kamu ingin mereka mati, kamu mungkin berbahaya. Tetua, apa keuntungan yang diberikan suku Shinji kepadamu? Kau harus mengkhianati pulau suci kami. Ketiga tetua itu menjadi muram. Manfaat, tentu saja, manfaatnya luar biasa, kata penatua Klitzer. Xuanjiasu adalah salah satunya. Anggur roh yang luar biasa ini juga diperoleh oleh binatang buas Xuanjia Asteris di klan perampok hati. Kedua poin ini telah diperoleh. Menjelaskan kekuatan mereka, bahkan anggur roh ajaib dapat dengan mudah dikeluarkan. Bukankah itu berarti mereka kuat? Kamu harus mendukung Xiao Yu, binatang kecil itu, Ketika dia mengatakan itu, dia merasakan seluruh tubuhnya lemah, duduk di kursi dengan satu pantat, bagaimana? Matanya yang marah terkunci pada wanita yang memegang anggur dewa roh yang luar biasa. Wajah wanita itu menjadi pucat dan panik, Penatua, ini, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu, aku meletakkan gelas anggur atas perintahmu. Sialan, Penatua Klitzer melihat bahwa wanita itu panik, dan tahu bahwa dia tidak berbohong. Jika itu ditujukan padanya, dia diracuni sekarang, dan wanita itu dapat dengan mudah mengambilnya dengan mudah. Tetapi dia diracuni. Penatua Klitzer menahan rasa nyeri dan kram di perut. Dia mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin luar angkasa, yang berisi beberapa pil merah. Tolong aku, ambilkan penawarnya. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk membuka tutupnya. Wanita itu langsung berjanji. Penawar ini, aku khawatir kamu tidak punya kesempatan untuk meminumnya.
Xiaoyu berbalik dari balik layar dan berjalan keluar, penampilannya tiba-tiba mengubah wajah tetua Klitzer. Wanita itu juga berseru, "Ayo!" Teriakan itu menembus langit malam dan membuat banyak master terkejut, dan lolongan keras segera datang, dan mereka dengan cepat berkumpul di aula perjamuan. Awalnya, untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menyakiti para tetua ke-9, tetua Klitzer secara khusus menempatkan para master agak jauh dari aula perjamuan untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Tetapi sekarang mereka bergegas dan butuh waktu, juga memberi Xiaoyu kesempatan. Sikat, Xiaoyu membuat kemajuan tiba-tiba. Dia mencengkeram leher tetua Klitzer, dan selama dia membajaknya, dia bisa mengancam anak buah tetua Klitzer, dan hanya dengan begitu dia bisa berharap untuk membiarkan naga suci kristal mendapatkan sumber kekuatannya sendiri. Tangan ini sangat cepat. Pukul, Anda juga dapat melihat telapak tangannya dan meraih leher tetua Klitzer. Sebuah tangan giok putih muncul di depannya dan meninju telapak tangan Xiaoyu dengan goncangan yang sangat kuat. Dia menyerang Xiaoyu. Dia merasa lega dan pergelangan tangannya terasa sakit. Penembak itu adalah wanita dengan semangat luar biasa dan anggur berdarah. "Aku di sini, tidak ingin menggerakkan para tetua." Wanita itu menyeberangi Klitzer yang lebih tua di belakangnya, berkata dengan acuh tak acuh, masih memegang anggur ilahi Miaoling di satu tangan. Melolong di luar. Para pemain top itu hanya perlu beberapa napas untuk merasakan, dan beberapa tidak kuat, yaitu, para penjaga tingkat pelangi berjaga di luar aula perjamuan dan bergegas masuk. Waktu adalah kehidupan. Xiaoyu merasakan hal itu. Jika dia bisa membajak Klitzer yang lebih tua sebelum orang-orang itu datang, dia akan memiliki kesempatan, jika tidak, dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Yu Guang melirik sudut matanya, membiarkannya berhenti melakukannya. Karena Xian memiliki tugas lain yang lebih penting, yang juga merupakan bagian terpenting dari kemampuan mereka untuk mendapatkan kembali naga suci kristal. Jika itu terungkap terlebih dahulu, itu mungkin gagal. Evil Sun Yaotian, waktunya terlalu ketat, Xiaoyu tidak memiliki waktu tambahan untuk menyia-nyiakan keterampilan bertarung, hanya kesempatan untuk memukul, jadi dia menggunakan keterampilan bertarung terkuat tanpa mengungkapkan identitasnya. Raut wajah wanita itu sedikit berubah, dan dia ingin menghindar. Di belakangnya ada Klitzer yang lebih tua, yang tidak punya pilihan selain melawan. Menghadapi cincin hitam yang muncul, dia menggertakkan giginya dan meninju. Keduanya adalah pukulan terkuat. Pukulan ini tidak hanya mengalahkan lawan, tetapi juga menjamin keselamatan para tetua lainnya, sehingga mereka cukup tertekan. Oh, tinju itu menyerang, dan kekuatan mereka meledak seketika. Cincin hitam itu menyelimuti kekuatan wanita itu. Papa. Kedengarannya seperti ledakan kacang, kekuatan wanita itu dengan cepat menghilang di dalam cincin hitam, dan cincin hitam itu membentengi lengan wanita itu. "Apa?" Wanita itu berteriak dan bergegas maju. Dia menghindari nasib cincin hitam yang menutupi tubuhnya, tetapi tangan kanannya benar-benar dihapuskan, menjadi keberadaan tanpa tulang, dan menyerahkan tubuh tetua Klitzer. Xiaoyu menyambar tangannya ke leher tetua Klitzer. Dia bersumpah untuk menangkapnya. Oh! Sebuah ledakan tiba-tiba datang dari atas. Seseorang dengan paksa membuka atap dan menusuk Xiaoyu dengan ganas dari atas dengan bola cahaya pedang. Kecepatannya sangat mengerikan, dan ada master tingkat pelangi yang menjaga di luar, bergegas untuk mengangkat Xiaoyu dengan cahaya pedang. Jika Xiaoyu bersikeras melakukannya, dia akan dipukul keras oleh begitu banyak orang. Jika Anda menyerah, akan sangat sulit untuk membajak penatua Klitzer lagi. Ini adalah kesempatan terbaik. Xiaoyu tersenyum di sudut mulutnya, trennya berlanjut, dia sama sekali mengabaikan serangan banyak master, dan kecemerlangan emas samar muncul di tubuhnya. Baju Sirah Dewa. Baju Sirah Dewa, yang baru saja diperbaiki untuk pertama kalinya, menghadapi musuh untuk pertama kalinya dan dikerahkan sepenuhnya. Itu bukan baju zirah emas apapun. Dalam hal ini, serangan master tingkat raja yang bergegas turun dari atap setidaknya akan membunuhnya. Mengejutkannya kembali, jadi dia memilih topeng. Topeng dengan jangkauan sekitar setengah meter melindunginya. Yah, sebilah cahaya dan pedang jatuh di atas topeng, dan ada gelombang cahaya, belum lagi membunuh Xiaoyu. Topeng emas ini bahkan tidak retak, tetapi hanya sedikit berfluktuasi. Pertahanan baju zirah dewa tidak terbatas. Xiaoyu mengambil kesempatan ini untuk meraih leher Klitzer yang lebih tua, dan pada saat yang sama dia berteriak, "Semua mundur." Melihat situasi ini,
Orang-orang yang ingin menyerang untuk kedua kalinya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajah mereka, dan mereka mundur. Mereka tidak terus menyerang, karena takut Xiao Yu akan membunuh si pembunuh. Menguasai Penatua Klitzer, hati Xiao Yu yang menggantung kemudian dilepaskan. Dia memegang Penatua Klitzer di tangan kirinya, berbalik, dan mencapai wanita yang terkejut dengan pemandangan di depannya. Tangan kanannya menyambar petir, sebotol Miaoling Senjiu menyambarnya dan mendorongnya ke dalam cincin luar angkasa. Hati, Xiao Yu adalah Dale, akhirnya di tangan. Rohku yang luar biasa adalah anggurku, haha. Daya tarik benda ini benar-benar terlalu besar. Melepaskan Penatua segera, jika tidak, kamu tidak bisa menunggu penawarnya. Wanita itu tiba-tiba menyadari bahwa dia bergegas kembali dan berteriak dengan botol penawarnya. Xiao Yu tertawa, itu tidak mengancamku. Jangan lupa, Klitzer juga diracuni. Jika dia tidak memberikan penawarnya, dia akan tamat. Kau berhasil, seru wanita itu. Ya, itu racun dalam gelas yang kuberikan padanya. Xiao Yu tersenyum bangga, dan sudut matanya melirik ketujuh tetua yang diracuni seperti orang lain, dan tertawa diam-diam. Jelas dia tidak diracuni, tetapi berpura-pura diracuni, maka dia akan menyembunyikannya untuknya dan mungkin membantuku nanti. Pada saat ini, sejumlah besar master mengalir ke ruang perjamuan. Yang terkuat adalah master tingkat raja, tetapi tidak ada master tingkat 10 raja yang muncul di sini. Banyak master mengelilingi Xiao Yu dan yang lainnya. Melepaskan tetua, membunuhmu. Master tingkat atas Tianwang mendatar. Xiao Yu mendengus, satu-satunya kekuatan di telapak tangannya. Klitzer yang lebih tua tiba-tiba merasa tercekik, dan dia sudah diracuni, matanya berputar, dan dia pingsan. Kau, master tingkat raja itu sangat marah hari itu. Jangan perlakukan aku seperti anak berusia 3 tahun. Karena aku berani datang, tentu saja aku tidak akan takut padamu. Xiao Yu mencibir. Wanita itu berteriak, matahari jahat yang baru saja kau gunakan, kaulah yang berasal dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Jika kau melakukan ini, apakah kau tidak takut Pulau Suci Awan dan Kabut akan jahat dengan Pulau Malaikat kita? Xiao Yu tertawa dan berkata, lucu sekali menjadi jahat. Bukankah Pulau Santa kau akan jahat dengan kita karena pengkhianat ini? Selain itu, aku datang untuk berbicara dengan tetua Klitzer tentang penyebab pemusnahan keluarga Doro, tetapi dia melakukannya. Kirim 11 master tingkat Raja Surgawi, ditambah naga dan elang tingkat 10 raja untuk melawanku, Aku membunuh mereka semua, apakah kau pikir aku akan baik padanya? Kata-kata itu mencekik wanita itu untuk sementara waktu. Tetua kedua Krona segera menjawab, tuanmu benar, orang ini melakukan ini dan berkolusi dengan para penghancur hati. Dia sudah menjadi pengkhianatku di Pulau Es. Dan kau menyelamatkan kami. Kami terlambat untuk bersyukur. Itu akan menjadi jahat dengan Pulau Suci Awan. Aku percaya apa yang dikatakan tetua kedua. Xiao Yu berkata, penawarnya ada di tanganku, apakah mereka masih hidup atau tidak adalah sebuah pertanyaan. Wanita itu mencibir. Xiao Yu tertawa, jika tidak ada penawarnya, itu memang masalah. Aku hanya tidak tahu apakah bulu yang kudapat dari keluarga Doro memiliki efek apapun. Dia berkata, mengeluarkan bulu malaikat dapat membuat orang hidup dengan menghirup napas. Benda ini dapat disebut sebagai produk ilahi dari produk ilahi, dan juga memiliki efek yang cukup besar pada detoksifikasi. Begitu, Xiao Yu mengeluarkan bulu malaikat, orang-orang tua Klitzer mengubah wajah mereka. Bagaimana mungkin, bagaimana keluarga Doro bisa memiliki bulu malaikat? Wanita itu berseru, saya juga sangat terkejut. Klitzer sebenarnya tidak memberikan hal-hal baik seperti itu kepada mereka yang setia kepadanya dan memiliki reputasi besar. Sebaliknya, dia memberikannya kepada keluarga Doro. Tentu saja Xiao Yu mengerti alasannya, karena bulu malaikat itu untuk menekan darah perawan yang diserap oleh sisik Xuanjia Astris Bis agar tidak menarik perhatian. Dengan mengatakan ini, dia juga menyebabkan orang-orang ini memiliki beberapa emosi yang tidak menyenangkan terhadap tetua Klitzer. Benar saja, orang-orang ini gelap dan dingin. Xiao Yu dengan lembut melambaikan bulu malaikat, dan lingkaran cahaya putih jatuh pada para tetua seperti tetua kedua Krona. Adapun tetua Klitzer, dia secara khusus disisihkan untuk menghindari perawatan oleh bulu malaikat. Lingkaran cahaya susu menetes, dengan rasa suci yang tak terbatas. Sebuah lingkaran cahaya menembus ke dalam tubuh para tetua ini,
dan wajah mereka jelas pulih. Jelas bahwa bulu malaikat memiliki efek penyembuhan pada mereka. Master superior level Uranus melihat ini dan mengedipkan mata pada bawahannya. Segera, ada dua master yang ingin membajak tetua kedua Krona. Tujuannya tentu saja untuk menentang Xiaoyu. Xiaoyu menyeringai giginya dan melambaikan tangannya. Tetua Klitzer menjadi senjata di tangannya, menjatuhkan mereka dan menerbangkannya. Jangan punya pikiran, kembalikan padaku pada akhirnya. Xiaoyu berkata sambil menyeringai, aku dapat memberitahumu bahwa Klitzer bukan hanya manusia, tetapi juga senjata. Aku ingin menggunakannya untuk bertarung. Jika kamu tidak keberatan, mari kita coba, dan aku berjanji bahwa bahkan jika 10 master teratas menghadapiku dalam situasi ini, mereka tidak akan terkalahkan. Aneh untuk menang. Mereka sama sekali tidak berani menggerakkan Klitzer, dan kecepatan Xiaoyu sangat tidak normal. Hanya dia yang menyerang, dan yang lainnya bertahan secara membabi buta. Bagaimana dia bisa menang? Yang lebih penting, dia khawatir Klitzer marah kepada mereka karena ini, dan bahkan lebih takut untuk melakukannya. Melihat Xiaoyu menggunakan Klitzer sebagai senjata, hidung Klitzer yang menjijikkan menjadi bengkok. Tinggalkan aku di aula dan pergi keluar, kata Xiaoyu. Master tingkat payung Leng Heng berkata, kamu jangan bicara padaku tentang kondisinya dan berhenti bicara omong kosong. Aku hitung sampai 3. Jika ada orang lain di sini, aku akan memotong 1 jari Klitzer. Jika ada 2, potong 2. Xiaoyu Leng jalan dingin. Kata-kata yang begitu kejam, biarkan orang-orang di bawah Klitzer berani berbicara. Xiaoyu berteriak, 3. Dia menghitung tiba-tiba, dan segera membuat semua orang tercengang. Dan segera penguasa tingkat atas kaisar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata umpatan, menghitung 3 angka, yang hanya 1. Mundur, sekelompok orang bergegas keluar, melihat semua yang ada di depannya, penatua kedua Krona dipenuhi dengan emosi, tidak hanya pada cara Xiaoyu, tetapi juga pada Klitzer. Mengapa begitu banyak orang takut pada Xiaoyu bukan karena Klitzer? Tetapi Klitzer sedang koma. Orang-orang ini masih tidak berani menunjukkan kesombongan apapun. Itu hanya menunjukkan bahwa Klitzer memiliki terlalu banyak keagungan dalam pikiran mereka. Itu juga menunjukkan bahwa mereka benar-benar setia kepada penatua Klitzer. Kata-kata Krona, dia sendiri meragukan apakah bawahannya akan begitu takut padanya atau keselamatannya. Adegan ini juga agak mengejutkan Xiaoyu. Dia juga menyesalkan bahwa orang-orang di bawah Klitzer benar-benar setia kepadanya dan tidak memiliki rasa tidak tertarik. 9. Segera selesaikan pertarunganmu. Aku akan membantumu pulih dengan cepat. Jika orang-orang di belakang tetua datang, itu tidak akan bagus, kata Xiaoyu. Tetua kedua Krona mengangguk, ya, jika Reves datang, hidup dan mati Klitzer tidak akan begitu penting, dan aku meminta Yang Mulia untuk segera membantu kami. Xiaoyu mengangguk sedikit, mendesak semangat juangnya ke dalam bulu-bulu malaikat. Bulu-bulu malaikat itu tiba-tiba berkembang, mekar dengan 9 lingkaran cahaya susu, mengatur 9 tetua seperti tetua kedua Krona, dan dengan cepat membantu mereka mengeluarkan zat-zat yang sangat beracun di tubuh mereka. Orang-orang di luar tidak menganggur, dan telah mengundang orang-orang berpangkat tinggi untuk datang. Beginilah waktu berlalu dalam konfrontasi. Tidak butuh waktu lama bagi keempat tetua kelas master untuk pulih. Dia sudah menjadi kelas master, jadi ada beberapa cara untuk cepat mendetoksifikasi. Setelah pemulihan, keempat tetua datang ke tetua kedua Krona untuk membantunya. Tetua kedua, Krona, adalah yang terkuat dan segera pulih. Penyelamatan 1 lawan 1 seperti itu, ditambah bulu malaikat, tetapi setelah beberapa saat, semua orang pulih. Xiaoyu juga memperhatikan bahwa 7 penatua tidak membantu, dan dia mengintip dirinya sendiri dari waktu ke waktu, tampaknya khawatir bahwa dia tahu dia seperti keracunan. Xiaoyu pura-pura tidak melihatnya dan tampaknya tidak tahu bahwa dia tidak diracuni. 9 dari kalian semua dipulihkan. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya dengan satu hal, kata Xiaoyu. Yang Mulia, tidak masalah, kata penatua Krona. Xiaoyu berkata, saya harap Anda akan membantu saya membunuh Xuanjia Asterisbis. Penatua kedua Krona sedikit membeku, dan berkata, Xuanjia Asterisbis. Ya, tujuan perjalananku adalah untuk membunuh Warcraft ini. Itu adalah Warcraft tingkat Warlord 10.000 tahun yang lalu. Itu disegel di sini, dan itu juga anjing pelarian setia Heart Robbers. Itu juga memiliki darah burung Uranus. Jangan keluarkan itu
itu akan membawa kita bencana yang sangat serius di masa depan. Kata Xiaoyu, aku takut lebih dari itu. Bahkan jika binatang Xuanjia Asteris itu berbahaya, itu masih disegel, lagi pula, selain itu, selalu ada 10 perlindungan tingkat raja di sekitar Klitzer, dan itu belum tiba. Jelas itu harus disegel itu, Tuan. Apakah itu hanya petualangan seperti itu bagi kita? Kata Penatua Krona. Xiaoyu berkata, karena naga suci kristal. Tidak ada dari 9 penatua yang menunjukkan keterkejutan, tampaknya mereka sudah menebak. Bagaimanapun, kelahiran naga suci kristal diketahui oleh Pulau Qianri dan orang-orang Rawa Barat, dan itu sudah menyebar. Naga suci kristal harus membunuh binatang Xuanjia Asteris untuk pulih. Kata Penatua kedua Krona, ya, sepertinya berita itu sudah menyebar, dan aku tidak perlu menyembunyikannya. Aku juga meminta tetua kedua untuk menyelesaikannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang aku lewatkan. Aku khawatir naga suci kristal tidak akan pernah pulih. Artinya, begitu binatang Xuanjia Asteris menyerap sumber kekuatan naga suci kristal, aku khawatir itu akan mencapai ranah Kaisar Perang Semu, itu akan menjadi lebih berbahaya pada saat itu. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Tetua kedua Krona dan yang lainnya tenggelam dalam pikiran. Bagi mereka, meskipun binatang Xuanjia Asteris sangat mengancam, tetapi hidup mereka lebih penting. Jika mereka mati, maka semuanya salah. Bagaimanapun, dia mungkin menghadapi 10 master tingkat raja di bawah Klitor. Ketika Xiaoyu melihat ini, dia juga menghela nafas. Ini adalah inferioritas manusia. Pertimbangan pertama haruslah dirinya sendiri, bahkan jika dia menyelamatkan orang-orang ini. Tetua kedua, bolehkah aku datang? Aku akan memberitahumu sesuatu, kata Xiaoyu. Penatua kedua Krona tidak bergerak, tetapi dia mengerang sebentar, lalu berjalan mendekat dan berdiri di depan Xiaoyu. Xiaoyu berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang, saya Xiaoyu, jika penatua kedua tidak percaya, Anda dapat melihat ini. Dia membalikkan punggungnya ke yang lain dan mengeluarkan Lei Ling Xuanbing. Benarkah kamu? Penatua kedua Krona berbisik. Xiaoyu dengan cepat mengumpulkan Lei Ling Xuanbing. Saya juga meminta penatua kedua untuk membantu saya menyembunyikan identitas saya. Perjalanan ini memiliki tujuan penting. Ketika binatang Xuanjia Asteris terpecahkan, saya akan membiarkan Anda melihat seseorang. Penatua kedua Krona berkata, karena itu kamu, kita harus mendukungnya, katanya kepada 8 penatua lainnya, kamu, saya pikir kita perlu membunuh binatang Xuanjia Asteris. Beberapa penatua lainnya bingung. Xiaoyu berkata, kalian juga harus tahu bahwa jika kalian ingin pergi, kalian mungkin akan diserang. Tidak diketahui apakah kalian dapat meninggalkan Pulau Xuanling. Tanpa cakram kutukan tetua kedua Krona, mereka tidak dapat pergi sama sekali, jadi Xiaoyu terlebih dahulu mendapatkan tetua kedua Krona. Baiklah, aku mendengarkan tetua kedua. Kata keempat tetua, yang lain tidak dapat menahannya, mereka bertanya pada diri sendiri dan tidak yakin untuk pergi. Xiaoyu juga menyandera tetua Klitzer, tetapi berharap menjadi lebih besar, jadi semua orang hanya bisa setuju. Mereka menahan tetua Klitzer, meninggalkan aula perjamuan, dan berjalan ke halaman belakang. Jika kalian ingin selamat, kalian mundur saja. Teriak Xiaoyu. 9 orang, termasuk tetua kedua Krona, membentuk lingkaran pengepungan. Berdiri sekitar 3 meter dari Xiao dan daerah sekitarnya, itu dianggap sebagai jarak, mencegah orang lain menyelinap ke Xiaoyu. Jadi mereka pergi ke halaman belakang. Saat dia berjalan, Xiaoyu juga mengetuk dengan sinertong. Sangat sulit untuk menyelinap menyerangnya. Bisa juga dikatakan bahwa itu tidak mungkin, belum lagi Xian, yang telah berubah kembali menjadi penjaga, berada di antara orang-orang itu. Situasi di sekitarnya. Segera, mereka memasuki halaman belakang tempat binatang Xuanjia Asteris disegel. Saat kritis telah tiba, halaman belakang memiliki jangkauan yang sangat luas, karena ada 2 atau 3 halaman silang di bagian depan. Saat Anda masuk ke dalamnya, Anda akan merasakan keterasingan dari dunia luar, yang diisolasi oleh orang-orang yang menggunakan kekuatan ruang. Xiaoyu juga memiliki pemahaman yang cukup tentang tegak lurus spasial. Ketika dia melangkah masuk, dia tahu bahwa orang yang menggunakan kekuatan ruang untuk mengisolasi dunia luar tidak memahami makna ruang yang dalam, setidaknya dibandingkan dengannya, ada celah tertentu. 50 orang berdiri di halaman belakang. Masing-masing dari mereka berada di ranah kelas Raja Surgawi,
dan ada lebih dari selusin lebih banyak daripada 30 orang atau lebih yang Xiaoyu kenal sebelumnya, yang membuatnya mengerutkan kening. Dari mana orang-orang ini berasal? Apakah orang di belakang tetua Klitzer? Tetua kedua Krona mengatakan, Levis datang. Jika demikian, itu benar-benar sedikit merepotkan. Di tengah halaman belakang, 4 orang berputar-putar di depan segel besar. Keempatnya berada di level 10 raja. Berikan aku jalan. Xiaoyu mengangkat tetua Kelice yang tertegun ke udara dan berteriak keras. Para master tingkat raja itu telah mundur. Mereka semua berjabat tangan dengan senjata mereka, menatap dingin ke arah Xiaoyu, yang tampak siap untuk mengambil gambar kapan saja. Xiaoyu bergerak maju perlahan. Jarak mereka kurang dari 60 meter, tetapi mereka berjalan selama 3 menit. Mencapai akhir, 4 master tingkat raja, 10 teratas juga berdiri. Momentum mereka tiba-tiba meledak, dan tetua kedua Krona, yang segera dianiaya, dan 9 tetua hampir menyemburkan darah dan mundur. Kilatan cahaya dingin melintas, percikan cahaya darah memercik, telinga kiri tetua Klitzer terbang keluar, dan darahnya masih sedikit hitam, tampaknya disebabkan oleh keracunan. Bahkan ketika tetua yang tidak sadarkan diri itu bangun dari koma, dia menjerit kesakitan. Kali ini, wajah keempat master tingkat raja 10 teratas telah berubah. Ini hanya peringatan, Xiaoyu berkata dengan dingin, lain kali, itu adalah mata Klitzer. 4 master tingkat raja 10 besar itu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Xiaoyu sama sekali tidak memberi Klitzer kesempatan untuk berbicara. Dia sedikit mengejutkannya lagi sambil mengeluarkan bulu malaikat dan mengusapnya dengan lembut, telinga kirinya berhenti berdarah. Pergi. Kata Xiaoyu dengan dingin. 4 master tingkat raja 10 besar harus mundur dengan kesal. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri sikap dingin dan berani Xiaoyu. Mereka tidak pernah berani mengambil risiko, tetapi mereka masih menatap Xiaoyu dan ingin memberinya sedikit tekanan. Bagaimana Xiaoyu bisa mengabaikannya begitu saja? Kalian berempat keluar dari halaman ini. Teriak Xiaoyu. Jangan pergi terlalu jauh, seorang master 10 raja marah. Kuas, ada kilatan cahaya dingin lagi. Jari kelingking kanan tetua Klitzer terputus, dan Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak ingin mendengar keberatan apapun, dan segera mundur. Wajah keempat raja 10 teratas semuanya hijau. Bahkan tetua kedua Krona dan yang lainnya diam-diam kagum. Ketegasan dan kepedasan Xiaoyu membuat mereka benar-benar melihatnya. Itu terlalu hebat. Rao adalah 4 raja 10 teratas yang tidak mau, tetapi mata dingin Xiaoyu memberitahu mereka bahwa hanya ada harapan untuk keterbelakangan. Kalau tidak, Xiaoyu berani menyerahkan tangan beracun. Oke, mundur. Kata master tingkat 10 raja menggertakkan giginya. Keempat master mundur dari halaman belakang. Xiaoyu dengan dingin berkata kepada master Tianwang lainnya, bagaimana denganmu? Di mana orang-orang ini berani tinggal, mereka didorong menjauh. Halaman belakang juga menjadi sunyi. Yang terbaik, cepatlah, baru saja aku melihat mereka yang dikirim oleh Reves, aku khawatir Reves akan segera datang. 6 tetua berbisik, dan dia dan 10 tetua dan tetua Klitzer adalah yang paling dekat dan paling dikenal. Xiaoyu mengangguk sedikit, dan Yang Tian melolong panjang. Dengan suara naga Yin datang. Naga suci kristal terbang ke halaman belakang dan mendarat di depan segel. Xiaoyu juga menghentakkan kaki. Dia diam-diam melakukan pemberontakan ruang angkasa untuk memberikan segel ruang angkasa di halaman belakang berkat tertentu, sehingga orang luar mengira itulah yang dikatakan naga suci kristal. Ke arahnya, dia mengangguk sedikit ke Xiaoyu, dan mata naga suci kristal memancarkan sinar kristal, tenggelam dalam segel. Raungan, seekor naga Yin keluar dari segel. Naga suci kristal, kau masih di sini. Sebuah suara kasar datang dari bawah segel, dengan keengganan dan kemarahan, itu adalah binatang Xuanjia Asteris. Kekuatan naga suci kristal muncul dari mata yang melamun, memasuki tubuh Xuanjia Asteris, dan mulai mengambil kembali kekuatannya sendiri. Suaranya juga sangat dingin. Binatang buas Xuanjia, di zaman kuno, kamu juga ditipu oleh keluarga malaikat untuk keluarga nagaku. Itu tidak baik untuk kaisar kuno dan diusir oleh keluarga naga. Hari ini, kamu masih tidak ingin membuat kemajuan, tidak hanya kamu tidak bertobat, tetapi kamu mengintensifkan, menyerap darah burung cendrawasih, menyerahkan identitas keluarga naga, hari ini. Pasti akan mengorbankan nyawamu.
Kamu ingin membunuhku? Haha, tidak semudah itu. Binatang buas Swanjia mencibir, dan kemudian melihat bahwa segel itu sangat keras, dan itu akan merusak segel. Tiga tetua, lihat kamu. Tetua kedua Krona berbisik. Ketiga tetua tersenyum dan terpancar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, tangan mereka menelusuri lintasan aneh di kehampaan, dan setiap simbol muncul di udara. Kemudian pola datar yang besar muncul, dan jatuh ke arah segel. Mantra segel Tianjia, naga suci kristal berbisik. Setelah ketiga tetua melakukan pertunjukan mereka kelelahan dan berkata, para pendahulu benar, ini adalah kutukan segel Tianjia. Meskipun jenius yang lebih muda memiliki kekuatan terbatas, butuh setidaknya 1 jam bagi binatang Swanjia Asteris untuk menghancurkan segel. Waktu dapat melakukannya. Naga kristal, terima kasih, 1 jam sudah cukup. Ia mulai dengan cepat menyerap kekuatan binatang Swanjia Asteris yang tersegel. Binatang Swanjia Asteris mengeluarkan suara yang marah, membiarkannya membanting kegilaan. Segel tidak pernah pecah. Di sisi lain, momentum naga suci kristal semakin kuat, dan kekuatannya dengan cepat dipulihkan. Xiaoyu dan yang lainnya tidak memiliki kegembiraan sedikit pun. Karena mereka semua tahu bahwa sekarang situasinya sepenuhnya dibajak oleh Klitzer yang lebih tua. Begitu posisi yang lebih tinggi dari Reves Klitzer tiba, situasinya akan berubah secara mendasar. Jadi mereka semua terburu-buru dan dengan gugup memperhatikan perkembangan situasi. Sinertong milik Xiaoyu juga mencapai batasnya. Sekitar 20 menit kemudian, sedikit angin bertiup dari ujung selatan, dan wajah Xiaoyu menjadi agak bermartabat. Seseorang datang. Kedua tetua, Krona dan yang lainnya, semuanya sedikit berubah, dan mereka dengan cepat berkumpul untuk melihat ke selatan tempat Xiaoyu berada. Hanya dengan beberapa tarikan napas, saya melihat bahwa di bawah malam, sesosok tubuh melayang dari kejauhan dengan kecepatan yang melampaui imajinasi. Dengan bantuan cahaya bulan, rambut orang itu menjadi abu-abu, wajahnya tua, dan matanya seperti elang. Sangat tajam, melihat orang ini, tetua kedua Krona mengerang, itu adalah tetua dari generasi sebelumnya. Reves Riff, tetua tertua di Pulau Sa, juga merupakan keunggulannya. Dia membangun urat nadi kekuasaannya sendiri dan menjadi salah satu kekuatan paling kuat di Pulau Sa, dan mendorong Glazer ke tetua baru. Posisi ini menetapkan status orang paling kuat di Pulau Sa. Dapat dikatakan bahwa Klitzer dapat mencapai begitu banyak, semua karena dukungan Reves. Orang-orang di sekitar Klitzer ini juga tahu bahwa Reves adalah kekuatan yang sebenarnya. Klitzer paling banyak adalah juru bicara yang diperkenalkan oleh Reves, tetapi tidak dapat disangkal bahwa kemampuan Klitzer telah diakui secara umum. Jadi dalam keadaan normal, Klitzer bertanggung jawab atas segalanya atas nama Reves. Pada saat ini, kedatangan Reves tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang sangat serius yang membawa situasi yang menguntungkan dari penculikan Klitzer kepada Xiaoyu. Apa yang harus dilakukan? Para tetua berbisik. Tetua kedua Krona mencibir, Klitzer harus berhadapan dengan kita. Jika bukan seperti yang diperintahkan Reves, dia tidak punya keberanian. Karena dia sudah memutuskan demikian, kita harus menghadapinya. Mundur hanya akan membuat kita lebih pasif. Ya, apa yang terjadi pada Levis, aku yakin orang-orang kita akan tiba dalam waktu dekat. Ketiga tetua itu mencibir. Hanya ketika aku merapal mantra segel baju besi, energi khusus mantra ini berfluktuasi. Itu pasti akan membuat orang tuaku khawatir. Aku yakin dia pasti sudah dalam perjalanan. Beberapa tetua lainnya juga saling memandang dan tersenyum. Bagi mereka, ada pendukung yang kuat di belakang mereka. Selama mereka mengirim sinyal, aku yakin mereka akan datang. Bahkan jika Pulau Swanling berada di waktu yang sama, mereka juga akan dapat menghapus Reves dengan mudah. Pemimpin yang paling kuat, mendengarkan percakapan mereka, Xiaoyu juga diam-diam menghela napas. Dia melihat sekeliling. Reves ini juga diharapkan olehnya dan Xian. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk Reves, pada siang hari, ia dan Xian bernegosiasi untuk waktu yang lama. Awalnya karena Xiaoyu terlalu percaya diri, ia tidak percaya bahwa Reves muncul. Sekarang, kedatangan Reves dapat dianggap sebagai peringatan bagi Xiaoyu. Terlalu percaya diri untuk membangun kehati-hatian. Raungan. Binatang buas Swanjia Asteris mengeluarkan erangan naga yang mengerikan, dan segel yang berosilasi membengkak dengan keras. Reves, datang dan bantu aku dan bunuh naga suci kristal ini.
Aku merekomendasikanmu kepada perampok hati untuk memastikan bahwa kau bisa menjadi level Panglima Perang Semu. Itu juga membuat petisi. Bagi binatang Swangia Asteris, ketakutan yang sebenarnya adalah naga suci kristal, karena selalu disegel oleh sumber kekuatan naga suci kristal. Setelah 10.000 tahun, kekuatannya hampir diasimilasi oleh sumber kekuatan naga suci yang agung. Begitu diambil kembali oleh naga suci kristal, kekuatannya sendiri akan hilang dan benar-benar hilang. Lalu yang menunggunya adalah penurunan kekuatan yang cepat, yang mungkin dalam waktu singkat, jatuh ke level Raja Pertempuran, atau bahkan level Raja Surga. Jika dapat mengubah kekuatan naga suci kristal menjadi kekuatannya sendiri, maka diharapkan dapat memengaruhi level Raja Perang Semu. Bagi mereka sekarang, itulah krisis dan peluang. Siapapun yang dapat meraihnya, maka siapapun diharapkan dapat mengubah lintasan hidup mereka. Jadi setelah merasakan kedatangan Levi, binatang Swangia Asteris tidak ragu untuk berjanji lagi, berharap Levis dapat menyerahkan Klitzer dan melindunginya. Siapa yang berani membuat masalah di Pulau Swanlingku? Levis tidak datang, dan suara minuman telah ditekan dari langit dengan paksaan yang kuat. Dia bukan 4 master 10 tingkat yang akan iri dengan keselamatan Klitzer. Paksaan liar itu turun dengan gelombang kekuatan yang tak terlihat. Oh, kekuatan ruang angkasa tiba-tiba berkontraksi, lalu memantul keluar, dan menyalahkan roh yang tak terlihat, tanpa benar-benar menghancurkannya. Dalam pemandangan seperti itu, bukan hanya orang-orang kelas di luar yang terkejut, tetapi Reves juga tercengang. Anda tahu, kekuatan ruang angkasa ini ditetapkan olehnya, dan dia benar-benar akan melawannya. Ini tentu saja manipulasi rahasia Xiaoyu. Hal yang sama adalah pemahaman tentang misteri spasial. Xiaoyu telah mencapai titik superposisi ruang rangkap 3. Sebaliknya, kekuatan ruang angkasa yang ditetapkan di halaman belakang ini hanya satu lantai. Dengan kata lain, Levis tidak kalah dengan Xiaoyu dalam hal pemahaman tentang misteri spasial. Secara alami, kekuatan ruang angkasa yang dia tetapkan di mata Xiaoyu, itu bukan apa-apa, tetapi malah menggunakannya. Reves sangat marah, dan awalnya bermaksud untuk mengecewakan Xiaoyu dan yang lainnya begitu dia muncul, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan malu. Mengangkat tangan, dia menamparkan pasukan luar angkasa. Berhenti, Xiaoyu mengangkat Klitzer. Reves, aku tahu posisimu di pulau misterius ini, tetapi kamu perlu tahu bahwa sangat jarang untuk menumbuhkan bakat seperti Klitzer, dan demi dirimu sendiri, terlepas dari praktik aman orang-orang setia seperti Klitzer, aku khawatir mereka yang berada di bawah kendalimu akan berhati dingin untuk tujuan ini. Kamu harus berpikir jernih tentang janji yang tidak dibutuhkan oleh binatang buas Swangia. Itu sepadan dengan risikonya. Bagus. Tetua kedua Krona berbisik. Perkataan Xiaoyu menunjuk langsung pada kelemahan Reves. Artinya, meskipun timnya berada di bawah kendalinya, Klitzer akan melakukannya, tetapi Klitzer juga setia kepadanya. Jika dia mengabaikan hidup dan mati Klitzer, bagaimana stafnya yang lain memperlakukannya? Reves melayang di udara, tampak sangat dingin. Dia melirik orang-orang dengan dingin, wajahnya bahkan lebih jelek. Leng Sen menatap Xiaoyu, siapa kamu, berani mengancamku? Kenapa aku tidak berani mengancammu? Xiaoyu tersenyum tipis. Reves, di mata orang lain, atau di Pulau Samu, kamu memang sangat pencegah, tetapi bagiku, kamu adalah kentut. Lancang, Reves sangat marah. Xiaoyu tahu bahwa sekarang adalah saatnya untuk menunda waktu, dan bahwa dia tidak dapat membuat Reves terlalu marah dan putus asa untuk mengambil tindakan apapun. Dia tersenyum dan berkata, mengapa? Tidak bisakah kamu Reves menakut-nakuti aku dari awan dan pulau-pulau suci? Atau dengan kata lain, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menunjuk dan menggambar di pulau suci awan dan kabut? Petik 2. Reves yang marah langsung tenang ketika mendengar nama pulau suci awan dan kabut. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar datang dari pulau suci awan dan kabut? Apakah menurutmu di Elangkuan adalah salah satu dari 9 teknik bertarung utama pulau suci di awan dan awan, dapatkah orang luar mempraktikkannya? Xiaoyu berkata dengan ringan, lagi pula, masih ada pukulan gelombang, jadi jika kamu ingin memulai, itu bukan hanya menjadi kekuatan suci di belakang 9 tetua Cosima yang saling bertentangan, mengkhianati Pulau Koala, dan mereka akan diburu oleh Pulau Suci Awan dan Kabut. Aku pikir bahkan jika klan perampok hati itu kuat, mereka tidak mau berurusan dengan seluruh laut untukmu sendirian. Bertarunglah.
Lelucon, kapan Pulau Suci Awan dan Kabut akan mewakili seluruh laut? Reves mencibir. Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, aku mengatakan ini. Yang mulia harus memahami misterinya. Bapak Awan dan Kabut telah lahir. Apakah menurutmu ribuan kelompok kekuatan di perairan akan mendukung kita? Atau akankah kau mendukung pengkhianat yang mengkhianati Pulau Scarlet dan mengandalkan para penghancur hati? Ucapan ini sekeras pisau baja yang mencekik Reves. Sebutan pengkhianat adalah tabu bagi semua orang. Bahkan orang yang kau percaya, mereka akan menjagamu. Bagaimanapun, pengkhianatan akan diberi label. Inilah yang selalu dikhawatirkan Reves, dan selalu begitu. Tanpa membuat pilihan, keraguan adalah satu-satunya penyebab ketegasan hidupnya. Binatang buas Swanjia Asteris gelisah. Untuk itu, hidup dan mati sudah dekat, dan bagaimana Reves bisa menyerah? Reves, tapi aku mewarisi memori naga Swanjia Asteris kuno, ada banyak hal yang telah diwariskan di zaman kuno, aku tahu di mana itu. Binatang Swanjia Asteris berteriak, apakah kau ingin mendapatkan darah Kaisar Hiu kuno? Aku dapat memberitahumu, aku juga dapat memberitahumu, lokasi spesifik kuil air yang didirikan oleh keturunan Kaisar Laut kuno Malik. Biarkan kau mendapatkan isinya, dikatakan bahwa di dalamnya dapat ada laut tetesan darah yang ditinggalkan oleh Kaisar Malik mengandung misteri kekuatan. Jika kau dapat mencerahkanmu, kau masih dapat mencapai ranah Kaisar Perang. Ribuan godaan dilontarkan untuk satu tujuan. Itu adalah berharap bahwa Reves akan mengabaikan Klitzer. Xiaoyu mencibir, darah Kaisar Hiu kuno telah diperoleh olehku sejak lama. Hei, apakah kau masih dapat mengeluarkannya? Adapun kuil air yang dibangun oleh keturunan Kaisar Laut Molek, itu telah dimasuki. Petik 2. Tidak mungkin. Jalan binatang Swanjia Asteris. Ini fakta. Kurasa mereka yang berada di bawah Klitzer juga harus tahu keberadaan darah Kekaisaran Hiu kuno. Xiaoyu mencibir. Untuk tujuan ini, Klitzer juga menggunakan kekuatannya untuk secara sengaja mengungkapkannya kepada Raja Hiu Pisau, jadi akan merebutnya. Aku menyelamatkan Yaluk, dan dia memberiku setetes darah Kaisar Hiu kuno itu. Itulah sebabnya aku menginjakan kaki di pulau-pulau suci. Setetes darah Kaisar Hiu kuno itu telah diambil olehku digunakan. Tetua kedua Krona berkata, tempat suci air yang didirikan oleh keturunan Kaisar Molek ditemukan oleh pertempuran sengit antara dua Raja Binatang Laut, dan dihancurkan oleh pertempuran sengit antara dua binatang laut. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah masuk. Dalam hal itu, orang lain mungkin memperlakukannya dengan pikiran lain dan menyebabkan masalah. Tidak mungkin, ada kekuatan luar angkasa di sekitar kuil air untuk melindunginya, dan itu tidak akan dihancurkan oleh kekuatan luar sama sekali. Kamu berbohong, Swanjia Asteris binatang marah. Xiaoyu mengangkat tangannya untuk menghentikan tetua kedua Krona agar tidak membuka mulutnya dan berkata, kejadian ini telah disaksikan oleh kami di Pulau Suci Yunwu, dan telah datang ke sini. Dia menunjuk dengan tangannya, di belakangmu. Hanya 5 kata di belakangmu menarik perhatian semua orang, dan hampir tanpa kecuali, semua orang melihat ke belakang Levis. Raungan, seekor naga tiba-tiba berteriak. Binatang naga roh tiba-tiba menukik turun dari ketinggian, tetapi selalu bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menembak. Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak 10 raja, binatang naga roh diserang sepenuhnya. Kekuatannya cukup mengerikan, agitasi gila dari vitalitas bumi dan bumi menyapu semua arah. Long Wei yang mengerikan dilepaskan. Long Wei adalah kekuatan yang tak terlihat, tetapi itu adalah salah satu keterampilan horor unik dari naga. Itu jauh lebih kuat daripada keterampilan bertarung biasa. Ini melepaskan Long Wei, dan orang-orang lain yang tertindas segera terengah-engah, terutama 4 master tingkat 10 raja teratas, yang ditindas oleh binatang naga-naga tingkat 10 raja Long Wei. Tidak menanggapi sama sekali untuk sementara waktu, dan hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Menurut naga suci kristal, perbedaan antara puncak 10 raja dan puncak 10 raja tidak sedikit, itu adalah celah yang sangat besar. Beberapa orang tidak dapat mencapai puncak 10 raja dalam hidup mereka, dan beberapa orang mengandalkan pencerahan sepenuhnya. Dimungkinkan untuk mencapai periode puncak ke-10 hanya dalam beberapa bulan atau bahkan lebih dari 10 hari setelah memasuki level Raja ke-10, seperti surat penghormatan roh Raja Panah, yang menciptakan rekor abnormal ini. Kekuatan terkuat meletus seketika, api suci binatang naga roh menyala dan menerangi langit. Sisik emas pucat di atasnya juga melepaskan cahaya keemasan terang, yang membuat mata orang sulit dilihat.
Kedua tanduk itu melesat pergi seperti pedang tajam. Serangan penuh, raungan, bagaimanapun, Reves adalah generasi pahlawan. Dia tidak hanya memiliki tekad yang cerdas, tetapi juga luar biasa. Dia telah berhati-hati setelah Xiao Yu mengatakannya, jadi kemunculan tiba-tiba binatang naga roh itu tidak mengejutkannya, tetapi melontarkan tangan yang tajam. Tombak yang tak tertandingi itu menusuk ke depan. Ada kilatan cahaya dingin yang dingin di tombak itu, menembus ruang dan menghancurkan segalanya. Kapan? Sebuah suara yang jelas terdengar. Ujung tombak ditanduk, dan kekuatan dahsyat dari binatang naga roh Leavis terbang mundur, dan api suci putih yang menyala juga jatuh dari langit. Sikat. Bagaimanapun, Reves masih sangat kuat. Dia juga merupakan negara 10 raja, dan dia diharapkan memasuki periode puncak 10 raja baru-baru ini, jadi responsnya sangat menakjubkan. Tombak itu bergetar, dan ujungnya tampak seperti hujan. Papap, ujung senjata yang padat bergetar dan menghancurkan api suci. Pada saat yang sama, keempat master tingkat 10 raja teratas juga bereaksi. Mereka semua menunjukkan pedang mereka, dan mereka harus menembak, tetapi naga roh tiba-tiba berbalik dan berbalik. Ekor panjang itu menyapu Reves. Wow, karena kekuatannya terlalu besar dan mengandung api suci, ruang akan hancur. Angin begitu kencang sehingga beberapa master di bawah tertiup terbalik. Binatang naga juga berbalik untuk menghadapi 4 raja 10 teratas. Keempatnya tidak memiliki kekuatan Reves, itu dimuntahkan dengan napas. Tiba-tiba, keempat master tingkat 10 raja teratas ini terpaksa bergegas untuk membunuh. Reves berteriak dengan marah, tombak itu berubah menjadi lampu listrik, dan dengan ganas menusuk ekor naga lebih dari 10 meter. Putus. Bandingkan keduanya, Reves berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri dan bagaimana menggunakan senapan super pengorbanan di tangannya, dia bisa menghancurkan beberapa sisik. Siapa yang tahu itu tidak bisa dilakukan sama sekali, tetapi senapannya hampir tersapu dan terbang keluar. Lengannya mati rasa dan tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu bahwa jarang ada jejak darah naga emas di binatang naga roh, dan karena metamorfosis menjadi sangat bersemangat, pertahanan binatang naga roh sekarang sebanding dengan Raja Perang, tetapi kekuatan ofensifnya sedikit lebih lemah. Satu kesalahan, Reves buru-buru mundur. Mundur, aku merasakan jejak dingin datang. Dewasa hati-hati di belakangmu. Serangan diam-diam, raungan bermata serak datang dari bawah. Reves tampak tidak berubah dan tenang. Dia tidak menghentikan sosoknya, tetapi meraih tombak dengan tangan kirinya, tangan kanannya masih tak tertahankan, dan punggung tangannya menusuk ke belakang. Serangan itu adalah Xian. Dia menggunakan senjata khusus Qin Yue. Pedang Raja Surgawi Lingbo. Sebagai senjata kelas Raja Surgawi, pedang Raja Surgawi Lingbo, meteor bulan, dan pedang ilahi lebih rendah, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah Raja Dewa Surgawi, yang jauh melampaui artefak suci. Master tingkat Raja bahkan mengerahkan kekuatan yang luar biasa, membawa jejak gelombang air yang lincah, menebas dengan keras di ujung tombak. Klik, dengan suara yang tajam, ujung senjata itu terbelah. Pedang udara yang beriak memotong. Reves terkejut, dan melesat dengan putus asa. Dia hanya menghindari tebasan pedang, tetapi meninggalkan alur darah di punggungnya, tetapi itu tidak fatal. Tidak menunggunya untuk senang, ekor naga yang sekarat yang membuatnya frustrasi ditarik lagi. Oh, Reves berani menjerat kemanapun dia pergi, dan bergegas turun untuk menghancurkan kekuatan ruang angkasa. Tujuannya tentu saja untuk berurusan dengan naga suci kristal dan Xiao Yu. Terputus, mematahkan senjatanya sedikit, kekuatan ruang angkasa tiba-tiba hancur. Dapat terjadi secara tak terduga saat ini. Ruang itu rusak, tetapi tidak sepenuhnya hilang, tetapi kemunculan tiba-tiba dua sosok, aneh di luar imajinasi Reves, membawa cahaya listrik langit, memegang pisau berbentuk busur ungu emas tiba-tiba menebas dengan keras. Mulut Xiao Yu mencibir, sifat yang keluar adalah roh perang guntur. Kedua roh perang guntur ini tidak lagi seperti dulu. Setelah menyerap batu suci roh guntur, mereka telah secara paksa memasuki tingkat atas tingkat Raja Surgawi, dan mereka adalah orang-orang yang telah mencapai tepi terobosan dan dapat berharap untuk memasuki ranah tingkat 10 raja kapan saja. Pada tingkat itu, mereka mungkin saling berhadapan muka, dan tidak ada perlawanan sama sekali dalam menghadapi kelas 10 raja, tetapi serangan diam-diam ini memiliki peluang besar. Hanya, manipulasi kekuatan ruang angkasa Xiao Yu yang merumuskan teknik superposisi ruang ganda, di mana dua lapisan ruang ditumpangkan,
dan celah di tengah adalah tempat dua roh perang sistem guntur utama disembunyikan, apalagi mereka yang tidak mengerti arti ruang, bahkan jika mereka seperti orang-orang seperti Weiss yang hanya mengerti sedikit tentang misteri spasial bulu tidak dapat menemukan keberadaan mereka sama sekali. Jadi serangan tiba-tiba itu benar-benar mengacaukan rencana Reves dan bahkan membuatnya lengah. Klik, klik, tangan itu menghentikan senjata untuk melawan. Bagaimana mungkin pedang lengkung emas ungu di tangan dua roh perang guntur utama dibuat oleh gigi Warcraft ajaib yang dikombinasikan dengan pedang emas, yang dapat melampaui senjata guntur dari senjata super sakral. Bahkan lebih baik daripada pedang Raja Surgawi Limbo. Pedang itu patah. Bilah tajam itu juga menebas bahu Levis dengan keras. Raungan, Reves sangat marah, dan semangat juangnya melonjak. Bilahnya terendam kurang dari 5 cm, dan terlempar ke belakang. Dua roh perang guntur itu juga runtuh. Mereka adalah roh pejuang dan tidak akan menghilang. Xiaoyu tidak khawatir tentang mereka. Namun, pukulan hebat ini menyebabkan Reves terluka parah. Meskipun bilahnya berhenti tepat waktu, tetapi gas pisau. Dia hampir memotong lengannya. Pada saat yang sama, pedang Raja Surgawi Limbo milik Xian juga membawa napas Shen Han dan mendarat lagi dari udara. Tembakan keduanya hampir merupakan serangan yang mulus dengan dua jiwa perang guntur. Leavis terluka dan serangan Xian datang. Dia tidak bisa menghindar sama sekali. Pada saat hidup dan mati, Reves dengan putus asa berbalik, menendang kakinya dalam serangkaian langkah. Oh, Jiangwang berlalu, dua panah darah terbang keluar. Pedang Surgawi Limbo meninggalkan dua alur darah di kaki Reves, tetapi tidak pernah memotong kaki Reves, yang sekali lagi menunjukkan kekuatan Reves. Menghindari pukulan fatal ini, Reves masih terengah-engah, dan bahaya datang lagi. Binatang naga roh menggunakan napas naga dan api suci untuk menyerang dari jarak jauh, memaksa 4 master tingkat 10 raja teratas untuk tidak dapat bergegas membunuhnya sama sekali, sepenuhnya menunjukkan kengerian kekuatan puncak 10 raja. Pada saat ini, binatang naga roh menyerahkan keempatnya, ekor naga sekali lagi, angin jahat dipukul dengan keras dari samping. Oh, Reves hampir akan memarahi ibunya, dia berkumpul dengan putus asa, kaki dan lengannya memukul ke segala arah. Klik, 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 4 tulang retak keluar, lengan, kaki, dan tulang Reves semuanya terputus. Jadi dia sendiri menghindari malapetaka dan menghancurkan tubuhnya dengan keras, menghancurkan kekuatan ruang angkasa. Bahkan keluarga Doro dapat memiliki bulu malaikat. Xiaoyu tidak percaya bahwa Reves tidak memilikinya. Selama dia diberi kesempatan sesaat, Reves mungkin pulih sepenuhnya. Saat itu, mereka tidak beruntung. Jadi dia menembak tanpa ragu-ragu hampir tepat di depannya, dia mengambil inisiatif untuk membunuh Reves, maka Klitzer akan menjadi kartu truf di tangannya, dan membunuh Reves, dan jika pemimpin spiritual dalam pikiran orang-orang di luar terbunuh, itu pasti dampaknya sangat besar. Yang utama adalah jika Reves memiliki bulu malaikat atau sejenisnya, jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk membunuh mereka, mereka akan mati, jadi dia harus menembak. Tetapi seseorang lebih cepat darinya. Itu adalah penatua kedua, Krona. Dia juga melihat misteri di dalamnya, dan memikirkan konsekuensi buruk dari bulu malaikat, jadi dia menembaknya pertama kali. Lakukan, dengan perintah Krona, dia adalah yang tercepat, dan 8 penatua lainnya juga menembak satu persatu. Kecepatannya berbeda, tetapi mereka berbeda. Semua penatua menembak. Kelimanya adalah master kelas Raja Surgawi, dan mereka menembak dengan kecepatan penuh, dan momentumnya sangat menakjubkan. Terutama Krona, sebagai seorang master yang telah melangkah ke tingkat atas level Raja Surgawi, kekuatan tetua kedua Krona jelas merupakan yang kedua setelah tetua Klitzer di antara 10 tetua. Ketika dia menembak, hujan pedang jatuh di langit. 4 tetua lainnya juga membawa pedang lightsaber dan menembak dengan ganas. Kalian semua sialan, Reves berteriak marah. Anggota tubuhnya terputus, dan dia tidak bisa menembak sama sekali. Hanya dengan menggunakan teknik pertarungan sonik, dia berteriak dan minum, membentuk gelombang besar, mengepul, dan kekuatan tak terlihat menyebar ke sekitarnya. Peng, 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 peng. 5 tetua, yang dipimpin oleh tetua kedua Krona, semuanya terbang mundur karena kaget, satu persatu, jatuh ke tanah dan membuat suara menyakitkan. Reves juga jatuh. Lihat Klitzer. Xiaoyu menjabat tangannya dan melemparkan Klitzer ke 5 tetua. Dia mengabaikan kemungkinan mengungkapkan identitasnya dan menunjukkan listrik seperti cahaya.
Kecepatan tercepat, sama seperti aliran cahaya yang sama, kami segera tiba di sisi Weiss, dan belati muncul di tangannya, terbungkus angin kemasan, menunjukkan makna membunuh, dan menebas dengan ganas. Kecepatan dan kekuatan mencapai batasnya. Serangan ini cukup untuk mengalahkan raja kelas menengah. Orang dewasa, penghalang kekuatan ruang angkasa telah dihancurkan. Binatang naga-naga dan Xian, ditambah 2 roh perang guntur diblokir dengan putus asa oleh 4 raja 10 teratas dan banyak raja master. Uranus yang tersisa, suci, pelangi banyak master tingkat tinggi mengambil tembakan gila untuk membunuh Xiaoyu dan menyelamatkan Levis. Xiaoyu sama sekali tidak dihiraukan. Dia ingin membunuh Reves. Hanya dengan begitu ada kesempatan, jika tidak semuanya akan berubah menjadi gelembung, terutama jika Reves pulih, tidak perlu peduli dengan hidup dan mati Klitzer, dan mereka dapat dibunuh. Baiklah, bum bum bum, sejumlah besar serangan, kekuatan berbagai warna, membentuk langit dan hujan yang menyapu Xiaoyu, dan kekuatan penghancur mengejutkan penatua kedua Krona dan yang lainnya. Mereka juga berada dalam jangkauan serangan. Hanya secara relatif, itu kurang. Sekarang, hampir tidak ada ide. Kedua penatua, Krona dan 5 penatua lainnya, secara bersamaan menampilkan baju besi Seon mereka, teknik pertempuran defensif yang paling kuat. Seluruh tubuh segera dikelilingi oleh baju besi Jin Chanchan. Baiklah, serangan sporadis itu semua ditentang, tetapi 3 penatua terpaksa menderita luka ringan, dan 2 penatua lainnya berada di ambang kehancuran. Xiaoyu masih menyerang. Tubuhnya juga menyala dengan kecemerlangan Jin Chanchan, dan kekuatan yang sesuai bahkan lebih solid, karena itu adalah baju besi ilahi yang lebih menakutkan. Armor dewa berubah menjadi sepasang armor emas untuk melindungi Xiaoyu. Ini adalah kondisi terkuat dari armor dewa. Pedang dewanya juga memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan dan menebas dada Levis. Membunuh 2 pedang itu bisa digambarkan sangat ganas. Bum bum bum, Mantian menyerang Xiaoyu dengan serangan otak. Armor dewa adalah keterampilan bertarung yang tak terkalahkan, dan masih menggunakan batu cahaya emas. Kekuatan pertahanannya, yaitu pisau Monval, dibayangi, tetapi tidak berdaya, keterampilan bertarungnya kuat. Bagaimanapun, ranah Xiaoyu rendah dan dia tidak bisa menahan begitu banyak master. Serangan gabungan, pertahanan armor dewa hancur dalam sekejap. Kekuatan yang kuat bekerja pada Xiaoyu. Yah! Xiaoyu merasa seolah-olah seluruh orang itu akan terkoyak. Dia juga berteriak dan terbang keluar, melihat belati itu menghunus pinggang Reves, tetapi gagal membunuhnya. Kegerahan dan ketidakberdayaan itu benar-benar memberinya rasa gagal yang kuat. Terutama ketika saya melihat kegembiraan kematian Levi setelah melarikan diri, itu adalah frustrasi yang tak terlukiskan. Kemenangan sudah di depan mata, tetapi itu hanya terasa di ujung jari. Perasaan ini sungguh tidak dapat diterima. Aku tidak mati, kalian semua akan mati. Ah! Reves berteriak kegirangan, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti, karena tubuhnya dibanjiri serangan yang tak terhitung jumlahnya. Penuh frustrasi, Xiaoyu mula-mula membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Namun, ternyata Master Xiaoyu dari berbagai level, seperti Heavenly King, Holy Level, dan Rainbow, diblokir oleh serangan mereka. Tentu saja, kekuatan mereka juga berbeda. Kecepatan dan kekuatan serangan mereka berbeda. Itu adalah serangan master kelas Heavenly King, tetapi Xiaoyu meninggalkan perisai, bagaimana dengan serangan di belakang. Tidak ada yang berhenti. Reves sangat tertekan sehingga dia ditelan oleh serangan yang menyelamatkannya. Hasil yang sangat tidak bisa berkata-kata. Reves meninggal seperti ini. Kematian itu adalah ketidakadilan yang terburuk, bahkan yang paling menyedihkan. Itu juga membuat banyak master yang menyelamatkan mereka tercengang. Saya telah melihat nasib buruk, sangat sial, jangan sebutkan melihatnya, saya belum pernah mendengarnya. Sesuatu terjadi, haha, Reves, kamu mungkin tidak mengharapkan hasil ini. Xiaoyu tertawa, lingkungan sekitar sunyi dan semua pertempuran telah berakhir. Xian, Dragon Beast, dan 2 roh perang guntur dengan cepat datang ke sisi Xiaoyu dan bergabung dengan 9 tetua seperti tetua kedua Krona dan mengepung naga suci kristal. Klitzer yang lebih tua masih dalam keadaan koma. Tanpa Reves, semua perhatian para master di rumah presbiterian ini sekarang terfokus pada Klitzer, dan dia menjadi kepala sekolah. Kedua belah pihak sekali lagi membentuk konfrontasi. Raungan, naga suci kristal mengangkat teriakan naga yang mengejutkan Jiuxiao, dan kekuatannya meningkat dengan cepat.
Kekuatan turbulen sejauh 3.000 mil adalah simbol memasuki Raja Perang. Itu hampir pulih. Cepat, binatang asteris Swanjia meraung di bawah segel. Jika kamu tidak melakukannya lagi, tidak akan ada kesempatan. Naga suci kristal dipulihkan. Kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali, dan kamu telah mengikuti Reves dan Klitzer. Mari kita memberontak bersama. Jika kamu tidak menghentikan mereka, kamu akan mati dalam beberapa saat. Jika kamu ingin bertahan hidup, lakukanlah. Itu melakukan upaya terakhirnya. 4 master tingkat Raja 10 teratas saling memandang. Mereka melihat Levi yang terbunuh, yang telah hancur berkeping-keping, dan bahkan kebangkitan generasi malaikat gagal, dan kemudian melihat Klitzer yang dibajak. Keduanya telah mengkhianati Pulau Sa. Mereka juga pengikut setia keduanya, dan ditakdirkan untuk dicap sebagai pengkhianat. Jika mereka melakukannya, masih ada kesempatan bagi mereka untuk mengikuti Swanjia Asteris Beast untuk pergi. Jika tidak, tunggu sampai Crystal Holy Dragon pulih. Penatua Krona dan Master besar lainnya di belakang 9 tetua datang, dan mereka semua tidak punya pilihan selain mati. Silakan, atau kita akan mati. Seorang Master 10 Raja akhirnya muncul dengan idenya sendiri. Semua orang bersemangat. Bagi mereka, bertahan hidup adalah prioritas utama. Jika nyawa mereka hilang, semua perjuangan akan sia-sia. Tentu saja, tetua Klitzer penting, tetapi beberapa dari mereka tidak ingin mati seperti ini, terutama di negara 10 Raja. Dengan rentang hidup ratusan tahun, siapa yang ingin mati sia-sia? Satu mengusulkan dan yang lainnya langsung setuju. Awalnya mereka hanya kekurangan, orang yang secara sukarela melangkah maju. Sekarang orang seperti itu muncul, dan kebanyakan dari mereka harus segera bergerak maju. Mereka sekali lagi membentuk lingkaran. Xiao Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Orang-orang ini mengabaikan hidup dan mati tetua Klitzer. Kekuatan mereka saat ini benar-benar sulit untuk dilawan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Di antara mereka ada 4 master tingkat 10 raja teratas. Mereka benar-benar dapat menahan binatang naga roh dan Xian. Untuk sementara waktu, itu hanya membuktikan bahwa kelompok lain mengalahkan Xiao Yu, tetua kedua Krona dan yang lainnya, dan peluang mereka untuk menang akan sangat besar. Mengetahui metode pihak lain, Xiao Yu dan yang lainnya tidak memiliki solusi sedikit pun, hanya pertahanan pasif. Situasi ini membuat Xiao Yu dan yang lainnya menjadi situasi yang sangat sulit. Suasananya juga sangat menyedihkan. Cepat, Swanjia Asteris meraung. Itu telah mencapai krisis, dan naga suci kristal akan segera pulih. Pada saat ini, itu benar-benar cemas, dan itu tidak peduli dengan orang lain, dan menggeram dengan liar. 4 master tingkat Raja 10 teratas saling memandang. Mereka semua mengencangkan senjata mereka dengan erat, melirik Klitzer yang lebih tua, dan mereka muncul dengan keras di wajah mereka. Raungan, raungan, sebuah lolongan panjang datang saat ini, datang dari arah yang jauh. Tetua kedua, Krona, dan 9 tetua lainnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Jelas, orang-orang adalah pendukung mereka, dan kekuatan mereka harus menjadi master super di atas level ke-10. Langsung, binatang buas Swanjia Asteris meraung. 4 Raja 10 teratas tidak lagi ragu-ragu, mereka tahu bahwa ragu-ragu lebih berbahaya. Xiao Yu pun putus asa dan berkata, sekarang kau bisa melarikan diri, kau punya waktu, dan semuanya akan terlambat. Binatang buas Swanjia Asteris tidak dapat menjaminnya sendiri. Apakah ia memiliki kemampuan untuk melindungimu? Jika kau ingin selamat, larilah. Kekuatan binatang buas Swanjia Asteris telah turun ke tingkat Raja ke-10. Bahkan jika ia merusak segel, ia akan memiliki peluang kurang dari 30% untuk melarikan diri, dan mustahil untuk membawamu pergi. Crystal Shenlong juga berbicara, menghancurkan Swanjia Asteris dalam satu kata. Asteris keadaan binatang buas saat ini telah jatuh dari tingkat Raja Pertempuran. Hidup atau mati, hanya di antara pikiranmu, ia pasti akan menunda waktu dan mengepung. Xiao Yu berkata dengan dingin, dan kau mungkin tidak dapat mengangkat segelnya. Jangan lupa bahwa segel ini adalah mantra segel Tianjia, baik binatang buas Swanjia Asteris maupun tingkat Raja Perang tidak dapat dipatahkan. Bisakah kau melakukannya? Banyak master tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. 4 Raja 10 besar bahkan mengerutkan kening. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiao Yu benar. Bahkan jika binatang Swanjia Asteris pulih sepenuhnya,
di bawah pengepungan banyak 10 raja, itu pasti tidak akan dapat membawa mereka pergi. Terlebih lagi, apakah itu membuat Raja Perang di Pulau Scarab khawatir? Begitu master tingkat Raja Perang tiba, itu benar-benar suatu keharusan. Pikirkanlah, Xiao Yu tampak semakin stabil. Dia tahu bahwa bagian yang paling menakutkan dari orang-orang ini telah dipukul. Dengan waktu kurang dari 3 menit, apakah menurutmu kita tidak dapat menahan bahkan 3 menit? Salah satunya adalah karena ke-9 orang ini dapat menjadi 9 tetua pulau, apakah menurutmu mereka tidak memiliki apapun untuk menyelamatkan hidup mereka? Aku khawatir hanya 2 atau 3 orang dapat menghentikanmu selama 10 menit. Begitu suaranya jatuh, dia mendengar lolongan yang semakin keras di kejauhan. Jelas, tidak, ada 3 atau 4 orang, tetapi lebih dari 10 orang, hanya banyak master yang telah memimpin 4 raja 10 besar dan seterusnya. Tampaknya 10 master tingkat raja yang dipimpin oleh mulut menelan ludah, dan bahkan lapisan keringat halus muncul di wajahnya, yang menunjukkan bagaimana suasana hatinya sekarang. Xiao Yu dan yang lainnya juga gugup. Jika 4 raja 10 teratas putus asa, mereka juga berbahaya. Pergi. Dalam situasi di mana suara gemuruh menjadi semakin padat, 10 master tingkat raja akhirnya tidak tahan dengan tekanan kematian dan memilih untuk menyerah. Dia mengerti bahwa Xiao Yu dan yang lainnya tidak akan pernah berhenti, jadi begitu mereka memilih untuk melarikan diri, harapannya sangat besar, terutama di sini adalah Pulau Xuanling, tempat mereka tinggal paling akrab. Dengan perintah, orang-orang ini menghilang dalam waktu singkat. Xiao Yu dan yang lainnya menarik napas. Perasaan menindas dari si jenius akhirnya menghilang, dan hati semua orang lega. Boom! Saat itu, raungan tiba-tiba datang dari belakang. Segel itu meledak. Ziyan dan binatang linglong bereaksi paling cepat, satu melindungi Xiao Yu, dan yang lainnya menyemprotkan napas naga yang bercampur dengan api suci di dalam segel. 9 tetua lainnya berteriak dan terbang maju. Bum bum bum, ada ledakan di dalam segel. Naga kristal juga bergerak maju mundur. Bukannya ia tidak bisa menahannya, tetapi saat ini ia berada di saat yang paling kritis. Ia tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Yang dibutuhkan adalah terus mendapatkan kembali sumber kekuatannya. Kekuatan seekor binatang buas. Aku sudah tahu bahwa sampah ini tidak dapat dipercaya. Aku tidak sabar menunggu saat kekecewaanmu ini. Faktanya, aku sudah bisa menghancurkan segelnya. Hanya saja saat ini, naga suci kristal tidak bisa menembak, dan itu juga saat yang paling lemah. Xuan Jia asteris suara lolongan binatang buas itu terdengar, bunuh saja, dan aku akan mendapatkan sumber kekuatannya. Ia tidak hanya dapat mencapai puncak raja pertempuran, tetapi juga diharapkan untuk memasuki pangkat raja perang semu. Suara jangkrik terdengar sangat bersemangat. Tubuh besar binatang buas Xuan Jia asteris muncul dalam penglihatan mereka. Tubuhnya panjangnya sekitar 6 meter dan tingginya 3 meter. Seluruh tubuhnya bersisik gelap seperti naga. Kepala naga tidak bertanduk, matanya hitam dan gelap dan tidak ada mata putih. Anggota tubuhnya ditutupi lapisan halo air hitam. Ekor naga bergoyang, dan ada 3 celah di ekornya, membentuk bentuk seperti duri yang tajam, tertipu. Tanda seru. Mendengar kata-kata binatang buas Xuan Jia asteris, pikiran semua orang dipenuhi dengan 3 kata ini. Tanpa diduga, binatang Xuan Jia asteris yang mereka pikir tidak memiliki perlawanan sama sekali telah berpura-pura, ia sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan segel. Raungan. Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak 10 raja, binatang naga roh memiliki respons tercepat dan serangan tercepat. Tubuh besar itu menghantamnya dengan keras, dan 2 tanduk yang mirip dengan pedang tajam di kepala juga melewati kerusakan fotolistrik emas. Di depan binatang naga roh, tubuh itu disebut binatang Xuan Jia asteris yang lemah, tetapi naga itu berteriak lebih dulu, tubuhnya bergerak sedikit, dan ekor naga dengan 3 ujung terbelah ditarik dengan kuat ke tubuh naga itu. Oh, itu 2 atau 3 kali lebih besar dari binatang Xuan Jia asteris, dan itu tersapu olehnya dengan pukulan ringan, dan sisik emas dengan pertahanan naga emas ditarik banyak, dan sedikit darah memercik. Binatang naga itu menjerit dan terbang ke posisi 9 tetua, termasuk tetua kedua Krona. Bagaimana para tetua dari 9 mayor bisa melawan, mundur. Bersamaan dengan suara keras itu, binatang naga roh itu jatuh dengan keras ke tanah. Tidak mungkin, seru Xiao Yu, Ziyan dan yang lainnya terkejut. Bukankah itu berarti binatang roh Xuan Jia telah jatuh ke tingkat raja perang? Bukan tingkat raja perang,
paling-paling itu adalah puncak tingkat 10 raja, bagaimana Anda dapat dengan mudah mengalahkan binatang roh naga tingkat 10 raja? Anda menyembunyikan kekuatan. Naga suci kristal marah. Binatang roh Xuanjia tertawa dan berkata, ya, saya telah memasuki wilayah Raja Perang 50 tahun yang lalu. Anda juga dapat pergi dari sini. Apakah Anda tahu mengapa saya tidak pergi? Apakah Anda menungguku? Sinar kristal di mata naga kristal berfluktuasi dengan hebat, dan kekuatan yang terendam dalam baju besi binatang itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Anda sangat pintar, Xuanjia Asteris Bis tertawa, kau menyegelku dengan sumber kekuatanmu sendiri, tetapi itu memberiku sebuah inspirasi, yaitu, jika aku mendapatkan sumber kekuatanmu, maka tubuhku darah keluarga naga dapat seimbang dengan darah burung cendrawasih dan dapat memasuki level kaisar tempur semu. Jadi aku telah bersabar, aku menunggu kedatanganmu. Untuk tujuan ini, aku sengaja melewati naga yang menerobos Reves kepada Robert dari Rawa Barat. Aku juga mengambil setetes darah Ratu Hiu kuno. Awalnya aku ingin menggunakan setetes darah ini untuk membimbingmu datang. Aku tidak menyangka bahwa kau bisa merasakan keberadaanku melalui sumber kekuatan. Dengan binatang naga roh dan sisik terbalikku, tahukah kau betapa bersemangatnya napasmu saat itu? Aku menunggu kedatanganmu, dan akhirnya kau masih datang. Aku telah mencapai pangkat Kaisar Perang Semu, dan bahkan kesempatan yang diharapkan untuk memengaruhi ranah Kaisar Perang ada di sini. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak ragu untuk membiarkan Reves, Klitzer dan yang lainnya mati untuk ini. Xuanjia Asteris Bis tertawa dan tertawa, selama aku bisa berhasil, mereka juga harus bahagia ketika mereka mati. Tahun-tahun ini, aku telah membuat kekuatan mereka tumbuh dengan cepat, dan aku telah membantu mereka menjadi kekuatan pertama di Pulau Scarab. Sekarang saatnya bagi mereka untuk membayarku kembali untuk ini. Menggunakan mereka untuk bertarung dengan kita, semuanya untuk menunda waktu, menunggu sekarang. Xiao Yu berkata dengan suara dingin. Tepatnya, jika sebelumnya, Crystal Holy Dragon dapat secara paksa memutus kontak denganku. Pada saat itu juga akan kembali ke level Raja Perang, ditambah kamu, dan 10 Master level Raja yang datang, aku bukan lawan, terlambat 1 poin, itu dapat menggunakan kekuatanku untuk menjadi puncak Raja Perang, dan aku bahkan bukan lawan, hanya sekarang. Xuanjia Asteris Bis tertawa, sekarang, Crystal Holy Dragon tidak bisa bertarung, kalian semua terpengaruh mati.